Selamat sore buat semuanya. Kalau bisa teman-teman semuanya on cam ya. Ini ketua kelasnya ini Muhammad Fauzi ini Pak Pak Bayu ya. Ketua kelasnya ketua kelas untuk kelas saya. Kebetulan ini ada dua kelas Pak Bayu, kelas BA sama kelas BC. Siap, Bu. BA kebetulan saya yang mengampu, sedangkan kelas BC itu kelasnya Pak Hafiz ya, kelasnya Pak Hafiz. Eh, Selamat ketemu lagi Pak Bayu. Siap. Mudah-mudahan nggak bosan Selamat Pak ketemu. Bayu ya. Siap. Ketemu ketemunya sama saya terus nih. Nanti Aman, Bu. Malah saya senang malahan ketemu Bu Bima. Itu ya aman-aman. aman-aman. Oke, hari ini Pak Bayu akan menyampaikan kuliah dosen praktisi dengan materi koordinasi rantai pasokan. Kalau nggak salah minggu kemarin ini kebetulan kelompok di kelas saya lagi membicarakan koordinasi rantai pasokan juga Pak Bayu. Jadi mungkin akan bisa sedikit nyambung untuk apa namanya materi ini. Untuk mahasiswa BC juga mudah-mudahan di kelas BC juga mudah-mudahan juga sudah belajar baca-baca mengenai koordinasi rantai pasokan. Oke, teman-teman mahasiswa, saya ingin sedikit memperkenalkan Pak Bayu, tapi mungkin Pak Bayu sendiri yang memperkenalkan diri ya. Jadi kebetulan Pak Bayu di semester kemarin juga mengajar mata kuliah Supply Chain Management di kelas BB kalau nggak salah, yang tahun kemarin cuma satu kelas kalau nggak salah. Nah, eh, Pak Bayu ini adalah CEO dari PT Banua Tani Makmur Indonesia Tambiaku, yang kalau nggak salah kemarin juga saya sedikit memberikan gambaran ini kepada teman-teman di kelas saya. Gitu Pak Bayu, saya menyampaikan itu aja dulu. Siap, Mungkin Bu. Pak Bayu Aman-aman. bisa Oke, Bu. Siap. menggambarkan seperti apa Pak Bayu lebih lebih jelas gitu mungkin Pak Bayu ya. Ya, Oke, silakan Pak Bayu dan saya minta teman-teman mahasiswa semuanya bisa on cam ya. Oke, silakan Pak Bayu. ya. Sorry. Eh, eh, udah kelihatan ya, Bu ya? Di ini ya, koordinasi Ya, rantai pasok. sudah Pak, sudah. Oh, siap. Ya, izin Bu Ima, mohon izin kembali lagi kita apa ketemu ya sama Bu Ima. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan buat eh, sharing ya sama rekan-rekan yang ada di kelas ini. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Bahir Mawan. Sampaikan sama Bu Ima juga. Sebenarnya saya dosen juga, tapi di Fakultas Hukum di Jakarta. Men sekarang kebetulan banget dan bersyukur juga tentunya bisa sharing di depan teman-teman khususnya di Universitas Brawijaya terkait soal supply chain ya. Karena mungkin saya sharing terkait apa yang sudah saya lakukan aja yang sekarang real yang saya lakuin. Nanti mungkin ke depan lebih banyak diskusi aja ya, Bu. Mungkin lebih biar dua arah lah saya pikir. Jadi kalau satu arah kan malahan kayak nyimak materi banget. Nah, ini yang udah saya lakuin di koordinasi rantai pasok. eh Perkenalan dulu sebelumnya, supply chain coordination atau apa rantai pasok, koordinasi rantai pasok itu kan tujuannya adalah untuk bisa dapetin supply chain yang dengan performa yang lebih bagus dan objektif tentunya, baik dari satu perusahaan maupun si pelaku usaha itu sendiri juga, dan biasanya fokusnya untuk ke inventory management, terus tuh juga eh, menentukan kapan kita harus order dan gimana rantai daripada pasokan ini bisa tersetting dengan bagus atau bisa tersistem dengan baik. Nah, ya di era saat ini sebenarnya itu pentingnya kita mengetahui untuk koordinasi rantai pasok ini juga biar kita tuh bener-bener tahu, artinya sebenarnya kan supply chain ini tujuannya hitnya adalah sebenarnya gimana caranya kita bisa memanage gimana alur sistem kita tuh dengan bagus dan gimana caranya kita juga bisa mengefisiensikan bisnis, karena bisnis itu tujuannya ujung-ujungnya
tidak lain dan tidak bukan adalah profit sebenarnya. Jadi dimanapun itu orang pasti bikin bisnis tujuannya pasti profit oriented. Nah, kemudian eh, selain itu juga kita tuh juga harus tahu nih kira-kira setting company goals kita tuh apa sih? Atau misalnya kalau misalnya teman-teman kerja di satu perusahaan, teman-teman tuh harus tahu kira-kira perusahaan itu ngebawa perusahaannya bakal kemana atau tujuan perusahaan itu didirikan tuh apa. Jadi dari historical, dari annual atau yang saat ini terjadi bahkan untuk future-nya teman-teman tuh harus bisa nanya ketika kita bikin perusahaan itu tujuannya apa, kemudian karena dari tujuan itu kita bisa set plan atau bisa nge-track nanti akhirnya untuk bisa menganalisa kira-kira KPI atau ada yang tahu KPI nggak? Ada yang tahu Key KPI sebelumnya? Performance Indicator. Ya, Key Performance Indicator, benar. Siapa nih? benar. Benar. Fauzi ya? Ya, benar-benar. Ya, KPI itu Key Performance Indicator. KPI itu bisa individu, bisa juga as a team atau as a company juga. Jadi itu tergantung daripada perusahaannya mau jalanin kayak gimana. Kami di Tambiaku itu biasanya kami jalaninnya ada yang individu, ada yang per tim juga, bahkan ada yang company KPI-nya. Jadi yang paling pertama dilakuin adalah set numbers dulu. Jadi untuk kita bisa ngeplan yang akurat, ini menurut saya ada tiga. Yang pertama set numbers, yang kedua set action plan, yang ketiga set sustain-nya. Set numbers itu minimal banget kita bisa setting proyeksi dalam 5 tahun ke depan. Misalnya teman-teman mau bikin bisnis apa ya? Langsung aja di saya deh. Misalnya Tambiaku, kita set set planning dulu. Kami itu produsen makanan sehat berbahan dasar sorghum. Eh Baiknya kenalin dulu nggak sih ya per company-nya. Tapi sambil jalan deh, nanti saya kenalin company saya. Nah, kemudian kita tuh harus punya numbers dulu. Mau yang pesimis atau yang apa average sama yang optimis numbers. Jadi misalnya kami tahun pertama itu omset kita pengen 1 miliar, tahun kedua kita pengen omset tuh naik 2 kali lipatnya itu 2 M, atau misalnya di setahun selanjutnya sampai 5 tahun ke depan itu minimal dikali 2 semuanya, atau rasionya misalnya dikali 2. Nah itu nanti tergambar di proyeksi. Nah kemudian ada angka pesimis, kira-kira kalau misalnya kita kan pengen nih tahun depan kita omset 1 M, apa yang kita lakukan itu udah kita gambarin. Tapi kalau misalnya pasar ternyata nggak apa ya, nggak bisa compete sama planning kita harus ada pesimis number. Misalnya 1 M, paling nggak pesimis numbernya di 500 juta. Terus 500 juta itu nanti mau ngapain? Nah itu baru nanti akan ada di set action plan. Jadi oke nih, setelah daripada 500 juta, kalau misalnya kita 1 M jangan capai dan cuma 500 juta, kita ngapain? Satu, bisa kita press angka produksi, atau yang kedua kita gedein penjualan. Antara dua itu aja sebenarnya. Nah, kemudian di set numbers, ini yang paling penting teman-teman. Jadi ada risk mitigation numbers. Jadi eh, resiko itu harus dimitigasi banget. Kadang-kadang owner bisnis ataupun si business owner sendiri itu punya punya bisnis nih, kadang-kadang nggak dihitung manajemen resikonya seperti apa. Pada misalnya kayak Tambiaku, kita kan nanam sorghum, ya kan? Kemudian di sorghum sendiri itu pasti ada kendala, karena ada banjir, ada kebakaran dan lain sebagainya. Maka kita harus planning nih, gimana? Apakah kalau misalnya terjadi banjir ataupun huru hara ataupun kebakaran, kita tuh harus ngapain? Jadi risk mitigation number-nya, oh mungkin di set action nanti akan kita lakuin. Oh oke, nanti kita harus pakai asuransi misalnya di lahan, di perkebunan. Atau misalnya misalnya sekarang kan susah banget kita dicari asuransi di pertanian. Makanya kami mending pakai sistem plasma aja deh daripada kami harus ngerjain sendiri. Soalnya pertanian tuh ibaratnya kayak judi-judian lah bahasanya. Kita gambling di bisnis pertanian, ternyata iklimnya nggak ngedukung. Ternyata ada isu El Nino pula. Terus belum lagi isu pasokan pupuk, pasokan bibit yang kurang memadai. Nah, ini mitigasi resiko itu di awal. Kira-kira apa sih yang harus di set di awal gitu loh. Misalnya teman-teman mau bikin bisnis eh, baju, atau misalnya mau bikin bisnis makanan. Nah, itu di set dulu risk mitigation numbers-nya. Kalau nggak laku kemana? Satu. Yang kedua, kalau misalnya bahan baku itu nggak dapat,
harus kemana. Jadi kalau teman-teman udah belajar ini nggak apa eh bisnis model kanvas belum? Kalau ada di bisnis model kanvas kan di samping kiri itu kan banyak tuh yang ada eh sorry ini putus-putus nggak? Mana? Ya, Eh, enggak, Mak. oke oke. Nah di samping kiri tuh ada tuh key partners, key apa lagi key performance sama key abilities ya yang di sebelah kiri tuh. Nah itu partners misalnya kita kan nggak dapat supplier baru, yaudah kita cari supplier lain, plan A, plan B, plan C. Nah itu di set, set plan ini. Terus kalau misalnya kita ternyata di tengah jalan harga naik nanti, berarti kan kita bisa pakai plan tadi, bisa cari supplier lain nih. Selain misalnya kita tadi produksi pisang, ternyata si petani A itu udah ogah-ogahan untuk kita beli, ternyata harga pisangnya dari 10.000 naik ke 15.000. Nah, itu fungsinya kita set action plan. Ketika ada mitigasi resiko tersebut, kita udah tahu solusinya harus kemana. Nah, gitu. Kemudian selain itu juga tracking demografi, ini masuk ke set action plan juga. Ini set action plan itu ada 5 ya, teman-teman. Sorry kalau misalnya salah. Yang pertama ada quantity. Jadi set number-nya dulu, angkanya tuh berapa sih sebenarnya yang memang kita pengen capai. Soalnya dari projection tadi kan udah tahu nih bahwa kita pengen 1M 1 tahun. Kemudian dari segi kualitasnya, apakah semua sorghum itu bisa memenuhi dengan standar kualitas yang dibutuhkan sama konsumen? Itu benar-benar di QC nih. Nah, di quality ini yang paling menentukan adalah QC, QC people lah sebenarnya. Kalau di kami itu emang benar-benar ada orang-orang yang memang khusus meng-QC produk-produk gitu loh. Karena kalau misalnya kita percuma kita set numbers, misalnya 1M setahun, ternyata barang yang kita jual itu nggak masuk ke kategori QC yang bisa menghasilkan 1M. Makanya itu juga masuk ke risk management tadi sebenarnya, risk mitigation tadi. Nah, kita perlu benar-benar set banget nih. Kira-kira, makanya kan ada tadi nih pesimis, average, sama optimis numbers. Nah, kita ambil yang di average. Berarti pesimisnya kira-kira kalau misalnya barang ini kena kutu, kena hama, kena apa di dalam gudang, nah itu perlu kita set lagi nih. Gimana plannya, kualitasnya ini harus dijaganya seperti apa, dan apa aja yang dibutuhkan di lapangan agar kualitas ini bisa benar-benar clear untuk dijaga. Nah, kemudian community eh ini penting banget juga tadi, sama halnya kayak kita nyari bahan baku tadi ya. Ternyata petaninya ini udah apa namanya jual pisang tuh udah harganya 15.000 padahal harganya 10.000 gitu loh. Nah, perlunya komunitas itu tujuannya untuk mendapatkan harga terbaik. Misalnya yang awalnya kita nyari pisang di Tengkulak, tapi kalau kita masuk ke komunitas pisang tadi, jadi kita bisa dapetin harga terbaik di klaster petani nih. Nah, itu untuk dapatin hulunya banget. Sistem tuh harus dibuat dari awal, terus tracking demografi, karena ini pentingnya tracking demografi dulu di Tambiaku tuh kan dulu startnya di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan. Karena pasar kita tuh ternyata gedenya di Jakarta, di Bandung, atau bahkan sampai ke Bali, akhirnya kita set bikin bikin pabrik di daerah Jawa. Tujuannya untuk memotong kos produksi dan untuk kita bisa jualan lebih kenceng lagi. Karena tadi ya, balik lagi ke risk mitigation resiko atau risiko mitigasi, angka risiko mitigasinya. Jadi kalau misalnya dari Kalimantan Selatan nih, kirim ke Jakarta, ya kalau misalnya barang itu bagus semua ya. Ternyata di jalan itu ada karena pengiriman 7 hari, 5 sampai 7 hari, akhirnya kita dapat apa? Kita yang awalnya kita punya sorghum 1 ton misalnya ternyata datangnya cuman akhirnya yang bisa dipakai cuma 850 kilo karena 150 kilonya tuh di feed atau rusak ya. Terus tuh makanya itu hal-hal yang memang harus diatur di tracking demografi. Kemudian additional source ini kalau ada tambahan lain ini yang memang kita bisa gunain eh, apa untuk men-set action kita. Tuh. Kemudian set sustain. Ini sih penting banget ya set sustain ya karena hal-hal yang paling penting banget kadang-kadang terjadi karena saya juga ngajar di hukum misalnya kayak agreement itu misalnya kita udah janjian set perjanjian deh MOU di Indonesia tuh bisa dikatain ya sorry agak banci ya jadinya jadi kayak kita ikat perjanjian sama orang nanti kalau misalnya orang itu ternyata bawa kabur uang kita atau mereka nggak sesuai dengan perjanjian itu akhirnya kita ngapain pasti kita melakukan
litigasi kan, atau upaya untuk bisa mengembalikan fungsi sebagaimana mestinya. Yang harusnya mereka nanam misalnya 10 hektar untuk menghasilkan sorghum, ternyata uangnya dibawa kabur, terus apa yang harus dilakukan? Nah, itu juga masuk risk mitigation numbers. Jadi, hal-hal yang kayak gini tuh penting banget dilakuin. Bonding. Bonding ini eh, kalau di apa di Tambiaku kita tuh bener-bener in charge sama petani. Bahkan itu hal-hal simpel kayak gitu yang kita misalnya ngopi bareng sama petani, bahkan kayak ada punya rasa empati sama mereka, kita bantu apa segala. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu yang bener-bener ngejaga apa rantai supply kita sebenarnya. Jadi sustain ini tuh penting banget sampai ke depan teman-teman. Jadi gimana caranya kita memperlakukan manusia sebagaimana layaknya gitu loh. Bahkan mereka tuh sampai menganggap, oh ini bisnis bareng-bareng, ini bisnisku loh. Jadi aku harus menjaga ini nih. Dan ibaratnya kita selaku vendor tuh nggak cuma as a businessman aja. Jadi as a friends, as a family, as a people yang mereka rasa tuh important banget buat mereka. Jadi kita tuh jadi merasa lebih aman, merasa lebih nyaman untuk melakukan bisnis dengan mereka gitu. Terus environment management ini penting juga. Sekarang tuh kan lagi menggalakkan penting-pentingnya menggalakkan ya. Contohnya kayak misalnya saya punya perusahaan sawit ya. Ternyata untuk karena set numbers nih misalnya kan di proyeksi saya pengen langsung peningkatan 10 kali lipat. Tapi budget saya minim. Daripada saya mengeluarkan budget bergede, mending saya bayar orang satu orang, terus saya kasih mereka bensin sama api, saya bakar deh semuanya itu. Itu kan ini kan sangat merugikan nih buat environment. Akhirnya terjadilah kebakaran hutan, terus malahan jadi kabut asap yang nantinya akan merugikan diri saya sendiri sebenarnya. Hal-hal ini teman-teman tuh banyak banget terjadi di Indonesia sendiri dan orang itu merasa gampang untuk melakukan bisnis dan orang tuh akan melakukan apapun dengan seminim-minim mungkin, dengan sejahat mungkin biar dapatin profit yang segede-gedenya sebenarnya. Nah, padahal kita tuh pentingnya menjaga ekosistem lingkungan itu sebenarnya adalah gimana caranya kita bisa sustain tadi, bisa keberlanjutan gitu loh. Kalau lingkungan aja bisa kita nggak ngedukung kita, gimana kita mau melanjutkan ini untuk generasi kita selanjutnya gitu. Dan paling terakhir paling penting ini collaboration. Jadi kami di Tambiaku itu paling penting banget. Baik dari petani itu kita kolaborasi banget. Mau itu sistem plasma, nanti mau itu kami sebagai avalis untuk permodalan di perbankan, atau kami sebagai off-taker untuk mitra untuk mengambil hasil panen yang mereka, dan bahkan kalau di hilir itu kami set untuk kolaborasi dengan beberapa UMKM lain. Misalnya Tambiaku punya tepung, Tambiaku punya beras, Tambiaku juga punya gula. Nah, itu kita akan kolaborasi sama mereka. Kayaknya saya jelasin perusahaan saya dulu deh Bu ya, biar teman-teman masuk kayak gimana sih Boleh, perusahaan boleh. saya Ya. ya. Iya, Pak Bayu, monggo. Gitu ya. Oke, udah jelas ya. Ya biar nggak rancu ya, biar nggak menerka-nerka penjelasan saya kayak gimana. Mending saya kenalan dulu sama teman-teman. Sorry banget tadi udah jalan setengah, tapi kayak nanggung gitu buat stop. Jadi ini perusahaan saya namanya PT Banua Tani Makmur. Saya ada dua PT di bawah Tambiaku ini, ada PT Banua Tani Makmur sama Banua Agro Makmur. Yang Banua Tani Makmur khusus untuk industri hilir, khusus untuk industri hulu. Yang BT Banua Agro Makmur itu khusus industri yang hilir. Nanti mungkin akan saya jelaskan lah kalau misalnya sempat nanti sambil pertemuan selanjutnya juga nggak apa-apa. Alasan saya kenapa saya harus bikin dua PT. Nah, kemudian ini brand saya namanya Tambiaku. Tambiaku ini makanan sehat berbahan dasar sorghum. Ini nih dari bahasa Dayak. Jadi kalau bikin bisnis teman-teman tuh kayaknya harus ada story. Kenapa teman-teman harus bikin bisnis itu biar biar kuat gitu loh. Kenapa orang harus interesting dan itu tuh kan jadi engagement juga ke followers-followers teman-teman atau misalnya ke pembeli-pembeli teman-teman bahkan
ada nilai brand yang kuat karena yang mahal itu adalah brandnya sebenarnya. Jadi kayak sampai tadi kan kita bahas soal sustainable, kita bahas soal keberlanjutan, gimana caranya Tambiaku ini berjalan terus sampai sekarang pun kita masih terus bertumbuh bertumbuh terus. Dan ini kalau sorghum saya start dari 2015 dan Tambiaku brand sendiri itu dari 2018 teman-teman. Nah ini bisa cek aja. Sorry ini namanya sekarang tambiaku.co.id ya. Tambiaku.id sekarang namanya. Nah, ini kita perusahaan makanan sehat berbahan dasar sorghum. Jadi, kalau teman-teman nggak tahu sorghum, teman-teman bisa googling aja nanti di Google. Sebenarnya ini gandum atau enggak pengganti gandum atau substitusi gandum. Kalau di Jawa Timur mungkin namanya cantel ya, teman-teman. Kalau jagung cantel lah kalau nggak tahu. Nah, ini tuh sebenarnya makanan orang kuno zaman dulu sebenarnya. Terus tuh orang-orang tuh udah nggak aware lagi sama makanan ini. Dan bahkan petani-petani itu nggak ada yang mau nanam karena nggak ada pasarnya. Nah, saya datang karena saya keinget dulu nenek pernah bikinin saya kudapan dari sorghum. Itu sorghumnya direbus, terus dikasih kelapa parut sama gula merah gitu. Dan itu enak banget. Nggak tahu kalau di Jawa mungkin namanya kayak centil apa, cantel apa-apa gitu lah ya. Makanan-makanan kudapan gitu ya, Bu. Iya, apa ya? Iya, iya. Betul. Apa 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 gitu, ya? Kak? Ada yang tahu mungkin? Aduh, ya, yang mirip-mirip ya gitu lah. Mungkin ada yang dari singkong, ya kan? Ada yang dari Oh, apa? Yang direbus, terus tuh pakai kelapa parut gitu, terus pakai gula merah kan? Itu kayak makanan tradisional banget. Nah, hal itu yang mengingatkan saya untuk bisa ngembangin tanaman sorghum ini. Nah, jadi karena itu singkat cerita, waktu saya setelah lulus SMA, saya tanya sama mama kan, mama tuh di mana sih kita bisa dapatin kudapan dari sorghum itu lagi? Terus mama bilang, oh udah nggak ada lagi karena nggak ada lagi yang jual bahan bakunya nak katanya kan. Terus dari situ tuh saya interesting karena dulu sebelum bisnis sorghum ini saya bisnis jamur tiram. Jadi sebelum itu satu saya cari-cari tuh di Google, saya beli di beberapa marketplace untuk bisa dapatin sorghum ini seperti apa sih di mana. Karena waktu itu saya keliling sekalimantan Selatan di pihak BPTP atau pihak dinas pertanian itu nggak ada sama sekali yang jual sorghum, nggak ada sama sekali yang ngembangin sorghum malahan. Jadi bisa dikatakan ini tanaman hampir punah atau bisa bisa dikatakan punah ya di Kalsel sendiri. Nah, saya tuh sampai cari tuh dapat benihnya itu di Bali waktu itu di daerah Singaraja. Nah, waktu itu saya ambil dan saya coba tanam. Saya suruhlah tim saya nanam sebenarnya. Nah, akhirnya tumbuh tumbuh terus tuh bingung kan orang nggak tahu nih nggak bakal bisa nerima pasarnya di mana orang nggak tahu sorghum ya kan orang taunya cuma jagung padi kedelai udah itu aja sebenarnya rata-rata karena kan itu masuk ke program pemerintah sedangkan sorghum sendiri orang nggak tahu mungkin teman-teman di sini juga saya saya bisa jamin mungkin sampai 90% orang teman-teman nggak tahu sorghum itu apa sebenarnya ya nah makanya saya bikin lah sorghum ini kira-kira bisa dibikin apa nih nah waktu itu saya bikin untuk pembenihan F0 sama F1-nya jamur tiram karena ini nutrisi pengganti jagung. Jadi ini kalau di pengusaha itu mental ya, sekali lagi mental. Gimana caranya kita bisa mengolah sesuatu nggak jadi barang yang nggak bisa diusahakan gitu loh. Gimana caranya ini dapat duit deh pokoknya paling nggak balik modal atau rugi pun nggak apa-apa. Yang penting ini kita bisa jual dan itu bisa dapatin pola kita di awal sebenarnya teman-teman. Nanti baru ngomongin ke sistem. Karena di awal kan pasti harus eksekusi dulu. Yang mahal kan dari ide itu adalah eksekusinya ya sebenarnya. Nah, kemudian singkat cerita akhirnya kami jual ini ke pakan ternak sebenarnya. Karena saya ketemu sama beberapa ternak-ternak, oh ya bisa nih gantiin jagung deh. Karena nutrisi saya lakukan uji lab dan ternyata hasilnya tuh lebih bagus daripada jagung sebenarnya. Makanya saya jual ke pakan ternak dengan harga yang relatif murah daripada pakan ternak itu sendiri. Singkat cerita akhirnya kita bikin makanan sehat waktu itu dari sorghum sendiri. Nah, ini beberapa data, ini penting juga buat teman-teman sebelum memulai bisnis tuh harus cari dulu datanya, market size-nya. Kira-kira, oh ini dari data dari 2021 nih, health food trend ternyata naik. Apalagi kan 2021 nih pasca-pasca COVID nih, ya kan orang-orang pas COVID itu udah bener-bener melek banget sama makanan sehat. Terus juga gimana caranya orang-orang tuh udah mikirin takut nih untuk mengkonsumsi ini takut konsumsi ini takut yang mana sih yang benar dan angka gluten free naik terus tuh makanan sehat itu naik dengan kita cek di pasaran bahwa ternyata emang makanan sehat itu lagi rame banget. Nah, ini juga dapat data juga dari Grand Fierce Research. Ini gluten free food market. Jadi sorghum ini diklasifikasikan sebagai apa? Jadi kita tuh harus benar tahu nih. Kalau di bisnis model Canvas kan di tengah tuh ada tuh value proposition. Jadi kita harus tahu nih kira-kira value proposition kita tuh apa. Kalau saya waktu itu jualan sorghum ini di Kalimantan Selatan,
mungkin nggak laku gitu loh. Makanya saya milih ke kota-kota besar kayak Jakarta, Bali, ataupun daerah-daerah yang banyak ekspatriat atau banyak yang bule-bulenya lah. Karena mereka benar-benar tahu soal kondisi market, soal apa itu makanan sehat. Kalau kita jualan di mungkin kalau jualannya di pelosok lah, misalnya di daerah deh, mohon maaf. Jadi mereka aja nggak tahu, mereka yang masih nyari yang harga yang lebih murah, nggak tahu sorghum itu apa, terus tuh kegunaannya apa. Jadi market itu berdasarkan yang orang cari atau misalnya kita harus research dulu. Ini contoh-contoh research yang saya lakuin. Nah ini tim di lapangan saat ini tuh saya beberapa tim memang udah lumayan profesional di lapangan dan ini semuanya start tuh dari awal teman-teman sebenarnya dari saya sendiri terus ada tim lagi dan lain sebagainya nih ini karena mungkin kita seiring berjalan waktu tadi ya proyeksi kita punya planning, insya Allah teman-teman tuh bakal diketemukan kok sama tim-tim yang bagus nanti ke depannya. Nah, ini tanaman sorghum sebenarnya. eh Tanaman sorghum ini tingginya 4 meter. Di atasnya ini nih kayak bentuknya padi atau jagung. Jadi ini tuh dibikin jadi beras, tepung, atau popcorn sama cookies juga. Nah, dari batangnya ini kita dapatin air nira nih teman-teman. Air niranya ini dibikin jadi gula, jadi kecap. Nah, ini produk-produk saya di pasaran. Mungkin di Jawa Timur after akhir bulan lah mungkin udah ada kayak di hoki di lain sebagainya di Surabaya dulu. Nah kemudian eh apa limbah dari batangnya, limbah dari daun ini kan biasanya kalau jagung tuh jadi monumen aja dibuang. Nah kenapa tadi pentingnya environment? Saya tuh mikir, oh ini kira-kira bisa dijadikan apa ya? Nah setelah daripada itu tuh ternyata bisa dijadikan untuk silase atau animal feed. Ini contohnya kayak gini. Nah ini workflow proses daripada Tambiaku sendiri nih teman-teman. Jadi dari lahan inti, kami sendiri itu punya banget lahan inti. Jadi kenapa kita nggak boleh bergantung sama petani? Karena petani ini kalau misalnya udah harga, ini emang komoditas ini kayak gini ya, dari zaman dulu sebenarnya sampai sekarang. Kayak beras deh, ya kan? Kalau beras semakin langka barang pasti semakin mahal kan? Sama sebenarnya sorghum pun juga sama gitu loh. Komoditas tuh sebenarnya kayaknya ujung-ujungnya perusahaan tuh jadi monopoli sendiri akhirnya sebenarnya. Cuman bukan kita yang mendaki monopoli sebenarnya, tapi karena keadaan dan sistem di Indonesia tuh udah kayak gini, jadi kita nggak bisa menampik, nggak bisa idealis mau kayak gimana pun bisnis pasti kayak gitu sebenarnya. Nah makanya kami di lahan selain lahan inti kami juga punya lahan plasma, kerjasama sama petani. Plasma itu kita support di benih sama misalnya pupuk, nanti hasil panen kita beli, nanti terus setelah panen itu potong tagihan. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan dibayar sama petani itu potong tagihan. Kita beli dia per kilonya berapa, terus itu untuk masuk ke factory prosesnya kami sebenarnya. Di factory proses tadi ya saya bilang kayak biji, ini bisa kami beli lagi nih untuk jadi benih lagi nanti di sini ada proses apa ya fertilize sendiri nanti untuk di lahan inti kami. Kemudian juga kita bikin jadi tepung, kita bikin jadi gula, kita bikin jadi kecap dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita punya sektor di bawah nih untuk pengelolaan limbah khusus. Jadi apa tadi ya biji-biji kan masih ada limbahnya tuh. Terus batangnya yang diperas itu kan juga masih ada sisa batangnya. Kemudian juga dari apa daunnya itu kita benar-benar hancur, kita cecah tuh untuk jadi pakan sapi. Jadi penggunaan eh, untuk pakan ternak ini tuh bisa mempres cost sampai 70% teman-teman. Jadi sekarang peternak-peternak di daerah Banten, di daerah Jawa Barat itu kebanyakan pakai sisa daripada limbah sorghum kami yang kami olah jadi silase gitu. Nah, terus dari yang B2B ini kita bikin produk-produk ini yang ada di supermarket tuh. Nah, ini kalau teman-teman bikin produk tuh harus punya semua izin edar, tes lab dan lain sebagainya ya. Jadi ini produk kita yang ada di supermarket gini. Customer segment ini kalau di bisnis model Canvas kan sebelah kanan paling atas ya sebelah kanan. Itu juga penting banget. Jadi waktu awalan banget Tambiaku tuh nggak asal tembak ke pasar. Makanya kenapa kami memutuskan untuk masuk ke kota besar, kenapa kami memilih ke Women. Ini kami melakukan dari A/B testing, dari FS, semua hal kami lakuin dulu, riset dulu untuk pasarnya. Bahkan kita minta engagement dari orang baik di sosial media maupun di beberapa lembaga riset itu kita lakuin kenapa kami bisa dapetin kayak gini dan ini market opportunity. Nah, opportunity ini tujuannya untuk konversi teman-teman nanti di apa untuk waktu bikin
di apa proyeksi yang 5 tahun tadi. Jadi misalnya kita cuman masuk ini sekarang Tambiaku masuknya di 380 grocery store. Waktu awal kami masuknya cuma 10, artinya masih 50.000 grocery store lagi yang bisa dimasukin Tambiaku dan itu tuh dikalikan semua total produk Tambiaku dikali harga rata-rata. Nah, itu tuh udah tahu nih kira-kira omset yang bakal kita hasilkan berapa gitu loh. Sama kayak gini nih conscious daripada market ini berapa sih? Oh, 2,1 juta billion dollars ya, kita anggap 1% atau 0,005%-nya aja berarti itu market Tambiaku, dan artinya 10 tahun ke depan market Tambiaku tuh pasti bertumbuh terus karena makin karena market opportunity-nya ini masih luas banget gitu loh. Nah, terus tuh juga healthy F&B di Indonesia ini kita tujuannya berkolaborasi gitu loh. Sekarang kita kolaborasi sama Ladang Lima misalnya, terus tuh ada Ladang Vanilla dan beberapa UMKM yang memang lagi go ekspor banget. Jadi kita barengan gitu loh, misalnya ke US, ayo bareng dong sama gua gitu, terus pakai dong produk gua biar kita bisa barengan deh ekspornya. Nah, itu tuh opportunities banget buat kita ngegedein market gitu loh. Jadi ini market opportunity itu basic untuk teman-teman nentuin untuk proyeksi 5 tahun ke depan. Itu ya, ini Tambiaku kita distribusinya kita mungkin udah dari Aceh sampai Papua. Jadi ada reseller-reseller, mungkin kayak di Surabaya itu ada namanya Healthy Corner Surabaya. Nah, itu kebanyakan kita masuknya ke healthy healthy store gitu, dan di Jakarta sama Bali itu kita udah masuk semua supermarketnya. Terus sisanya sih kebanyakan reseller-reseller. Nah, ini positioning Tambiaku, mungkin ini dari brand-brand dari luar negeri juga ada. Jadi Tambiaku tuh lokal dan kami saingannya cuma kayak Ladang Lima tapi dia dari Singkong, sedangkan kami dari sorghum gitu doang. Ini Tambiaku kita kolaborasi sama beberapa beberapa influencer, terus juga ada chef juga, ini kayak chef Renata. Terus kita kerjasama sama ini yang tadi saya bilang F&B, mereka bikin roti sordoh gitu dari tepung sorghum. Terus tuh kayak followers kita kan akhirnya saling kolaborasi. Terus tuh ini orang bikin resep-resep dari pakai tepung sorghum Tambiaku. Terus dokter gizi juga menyaranin. Terus ada apa dokter-dokter diabetes dan lain sebagainya itu kita benar-benar tingkatin. Nah, itu ya teman-teman ya sedikit dari saya. Banyak sih sebenarnya tadi ngomongnya. eh itu mungkin saya lanjut ke materi. Jadi set numbers udah. Nah, ini data channel. Kita kan tadi sesuai di apa di slide terakhir kita udah ngelakuin beberapa data channeling kita. Itu dari sosial media, website juga kita udah punya. Kan passing ini benar-benar di lapangan sebenarnya. Itu untuk mengetahui kayak kalau misalnya teman-teman kayak saya masuk retail, saya benar-benar canvassing dari kompetitor, dari penempatan etalase si sorghum ini di mana, sampai dari cara orang masuk pertama kali terus tuh ngeliat, oh di mana sih produk Tambiaku tuh udah harus kerekam dari awal. Dan canvassing ini tujuannya untuk apa ya, CRM lah atau Customer Relationship Manajemennya nanti untuk support ke sana. Nah, terus ada paid advertising ini untuk nge-boost sih sebenarnya. Kalau kita udah ngelakuin A ya A. Terus tuh kayak di sini kan paling penting nih ada budgeting nih, budget allocated. Nah, kalau kita nggak bisa ngelakuin semuanya ini di awal ya kita pilihlah yang paling paling bener-bener nonjok tuh di mana sih. Misalnya kayak sosial media kan ini gratis nih. Kita tinggal eh, upload dan lain sebagainya. Terus tuh kalau website ini kan pasti berbayar. Kalau canvassing ini bisa gratis juga. Jadi teman-teman tinggal datang. Kalau Tambiaku tuh sih, kalau saya pribadi ya ngelakuinnya waktu awal saya datang ke supermarket, saya lihat produk-produk orang luar negeri, saya balik balik apa packagingnya tuh di belakang tuh ada distributornya, saya kontak tuh distributornya buat saya kirim sampel. Jadi kayak ini masuk nggak sih market saya ini sama market mereka gitu loh. Saya coba-coba aja iseng, dan itu tuh tujuannya untuk, oh Pak ini packagingnya kurang bagus, kami nggak bisa bantu jual. Akhirnya kayak harus developing lagi packaging. Terus Pak ini produknya belum ada izin ininya ya. Oh, terus saya balik lagi untuk cari izinnya. Nah, kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu tuh kan nggak dapetin di apa ya, di kampus kali ya. Mungkin kalau saya pribadi ini kan karena belajar ilmu pasti aja. Jadi kayak ya udah saya datang ke supermarket, saya lihat di belakang, oh ternyata kita ambil aja produk yang paling laku deh, atau produk yang memang jadi eh global championnya deh, yang paling ramai misalnya di Indomaret apa sih sebenarnya. Nah, kita tinggal ngikutin itu sebenarnya ya. Kayak ATM juga sih, karena saya dulu sering nyontek kali ya. Jadi saya suka aja nyontoh hal-hal yang mungkin bisa dibilang baik gitu loh. Jadi bahasanya kita tuh riding di wave, atau kita mengikutin apa sih perkembangannya biar kita bisa masuk untuk jadi salah satu
vendor di sana, dan itu tuh jadi masukan juga buat saya, buat tim saya, gimana nih bikin kayak gini, nah itu baru dikomunikasikan lagi sama tim itu. Jadi bener-bener ngelihat daripada budget allocated, misalnya kayak paid advertising, karena kita nggak punya duit di Tambiakus, akhirnya saya bikin cerita nih buat bisa apa kolaborasi sama Mas Adera. Waktu itu kita sama Mas Adera itu kita gratis, bener-bener nggak ngeluarin duit sama sekali. Jadi ceritanya karena saya ngechat Mas Adera di DM, terus tuh saya bilang, Mas, saya punya produk nih, saya dari Dayak, jadi kasih apa berarti kita menjual menjual story lah, oh ini produk dari Dayak dan lain sebagainya. Dan akhirnya Mas Adera tuh kayak tersentuh lah dengan dengan apa ya, dengan omongan saya. Dan akhirnya, oh ya udah kirim aja Mas, nggak apa-apa, padahal manajernya udah ngeluarin red card tuh kayaknya 7 juta deh kayaknya per post itu. Tapi akhirnya Mas Adera itu ngasih kita free gitu lah. Jadi kan itu kan satu keuntungan. Makanya kenapa setiap story itu penting banget dari teman-teman. Jadi pun nanti teman-teman harus diskusi nih habis ini nih, biar teman-teman belajar gimana caranya komunikasi. Karena komunikasi itu salah satu channel yang paling bagus untuk kita bisa mendapatkan insight dari orang. Jadi jangan diem ya nanti teman-teman habis ini ya. Itu. Terus nih supplier data, mungkin itu dulu Bu. Nanti sambil jalan bisa saya jelasin lagi. Ada pertanyaan dulu nggak sih? Oke, terima kasih Pak Bayu. Ini Fauzi dari Kalimantan juga ya Fauzi ya? Oh Iya, iya, Ibu. Ya, ini ada yang dari Kalimantan nih Pak Bayu. siap-siap. Halo, salam Fauzi, kenal. iya, Fauzi tak tahu sorghum nggak? Sebenarnya juga baru Google sih, Bu, tadi. Kayak semacam jagung dan padi gitu deh. Oh, waktu di rumah di Kalimantan nggak tahu emang. Enggak, Bu. Loh, ya opo sih. Ini padahal asli dari Kalimantan ya Pak Bayu Kali, ya? ya, saya Kalimantan Oke. Selatan. Kalau Mas Fauzi Kalimantan mana? Saya Kalimantan Timur, Pak. Di Balikpapan. Oh, Balikpapan. Ya, kayaknya timur itu lebih kota banget kayaknya, Bu. Oh, gitu. Ya, oke. Aman-aman. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau menanyakan dari apa yang disampaikan Pak Bayu ya tadi ya Pak Bayu itu punya perusahaan yang ada di hulu juga dan ada yang di hilir gitu kan tadi disampaikan dan Pak Bayu juga punya beberapa distributor ya dari ini Ya, apa namanya produknya gitu ya. Dan memang dimulai dari belajar gitu ya. Jadi semuanya harus dicoba gitu, harus ada action lah kalau saya bikinnya gitu ya. ya, Jadi betul. nggak boleh takut gitu ya, nggak boleh takut-takut kalau kita mau melakukan usaha. Ya. Jadi mungkin ada yang bisa Izin ditanyakan bagaimana mau bertanya, koordinasi. Ibu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aziz Rafiki, Pak Bayu dan Bu Prima. Nah, saat ini kan saya ada usaha, yaitu di bidang parfum. Alhamdulillah udah penjualan ribuan piece. Nah, yang saya tadi tertarik sama uraian dari Pak Bayu adalah, tadi kan saya juga sekilas ya Pak ya, lihat di Shopee Tambiaku ini. Nah, itu saya lihat banyak distributor gitu ada di berbagai kota. Nah, bagaimana sih Pak untuk ningkatin penjualan dan ngatur distributor, sistem distributor, reseller itu tadi untuk manajemen sistemnya dari Tambiago? Saya ingin belajar banyak Pak gitu. Terima kasih, itu pertanyaan saya Bapak. Oke, siap Mas. Saya jawab Bu, izin ya. Eh, Kalau kita pribadi, waktu awalan banget, itu memang kita tuh bikin story yang lumayan bagus sampai orang tuh benar-benar trust dulu, baru kita bisa bikin reselleran. Sebenarnya saya punya bisnis satu lagi namanya Satset, tuh kopi Satset tuh kayak kopi gerobakan, kayak kopi jago, itu udah eh, mungkin ada di beberapa daerah juga. Nah, jadi kenapa saya setiap bikin brand itu lumayan ramai ya, Alhamdulillah. Dan untuk pasar kayaknya kita bakal dikenal orang terus karena semuanya itu kan pakai ilmu, pakai data ya. Dan tentunya tadi parfum, parfumnya siapa namanya? As Akza ya, Akza ya. Akza itu harus benar-benar di treat dulu sebenarnya. Kira-kira
sekarang kan udah banyak nih, ada ribuan. Nah, CRM-nya Akza tuh jalan nggak? Atau Customer Relationship Management-nya Akza tuh jalan nggak? Apakah itu semuanya customer baru atau customer yang memang berulang-ulang beli di Akza? Jadi, Akza tuh harus paham dulu kira-kira customer Akza tuh kayak gimana sih tipenya, baru nanti Akza bisa spread untuk sistemnya untuk channeling kayak mau pakai sosial media, website, canvassing. Nah, ini tujuannya kalau misalnya Akza bikin paid advertising misalnya kayak di Instagram ya, misalnya ternyata parfum Akza ini yang paling banyak beli itu adalah cewek nih, artinya Akza tuh supaya nggak buang-buang banyak duit ya, waktu pas advertising paid ini atau misalnya kita pakai iklan berbayar itu khususkan aja untuk cewek gitu loh. Karena emang fokusnya itu dari 100% penjualan Akza itu ternyata 70% itu adalah cewek penggunanya. Jadi fokus ke sana. Satu itu. Yang kedua, kalau saya pribadi sih banyakin pakai CRM ya, Customer Relation Management. Kemudian kenapa Tambiaku itu pakai distributor system sih sebenarnya? Kenapa nggak jualan sendiri aja kan bisa juga. Satu, kami dari sini lagi nih budget allocated. Karena budget kami kurang gitu loh. Dan kami tuh tangannya nggak bisa panjang, sedangkan kami tuh fokusnya adalah untuk memproduksi nih waktu awalan, dan terus kami membuka sistem reseller itu tujuannya adalah untuk mereka yang punya komunitas. Jadi di Tambiaku itu ada namanya segmentednya itu adalah apa sih? eh Apa ya? Kita punya yang bener-bener khusus toko-toko makanan sehat. Nah, itu tuh toko-toko makanan sehat itu adanya di mana-mana aja. Nah, itu tuh ibaratnya kayak reseller-reseller lah. Misalnya sekarang Alza itu punya parfum di Jawa Timur ya kan. Pasti ada juga penjual parfum di Kalsel, pasti ada juga penjual parfum di Papua, atau pasti ada juga penjual parfum di Sumatera. Nah, yang menjadi interesting adalah Aksa bikin aja sendiri parfum yang memang khusus-khusus cewek yang memang anak-anak mahasiswa misalnya. Nah, ini nih Aksa tuh harus bener-bener kasih value bener gitu loh. Jadi kenapa sih? Oh, misalnya kenapa sih anak-anak cewek ini khusus mahasiswa itu harus beli parfumnya Alza gitu loh. Jadi itu tuh semuanya reasonable lah. Semua tuh harus ada di sana. Misalnya kayak Tambiaku deh. Tambiaku nih untuk orang diabetes dan harganya tuh terjangkau. Jadi kami masuk ke segmented healthy itu ternyata banyak juga yang buat orang diabetes dan harganya juga lumayan bersaing gitu loh. Cuman kami ini pakai sorghum. Nah, itu yang lebih khususnya kami sebenarnya. Jadi kami masuk ke beberapa channel pun pasti orang nyari yang punya kami aja gitu loh. Jadi nggak, misalnya tadi ya di lapangan kita ketemu nih berbagai macam parfum. Terus mereka ada khususnya dibuat cowok, ada yang buat khususnya buat orang-orang pekerja. Nah, Akza ini harus ada punya salah satu produk yang memang benar-benar menonjol gitu loh dibandingkan kompetitor lain. Jadi head to headnya di value proposition tuh apa sih kelebihan parfumnya Akza itu? Jadi sebelum masuk ke distribution channel itu tuh orang tuh benar-benar harus kenal dulu sama parfumnya Akza dan specifically-nya parfumnya Akza tuh kayak gimana gitu. Jadi jangan sampai langsung misalnya udah penjualan 1.000 atau misalnya 1 juta lah, 1 juta penjualan. Terus nggak punya nilai, nggak punya value yang oke di lapangan, terus langsung buka aja distribution. Terus nanti itu CRM manajemennya tuh bakal berantakan banget, saya yakin deh, saya berani yakin, saya berani jamin. Dan orang tuh mungkin akan belinya sekali aja. Mending satu dulu nih di Malang, ternyata orang-orang Malang kan soalnya tiap daerah tuh beda-beda ya. Kami sendiri pun, kami kenapa pakai reseller atau distributor, karena mereka tuh ngerti sama kondisi di daerah tuh kayak gimana. Soalnya kayak saya punya kopi juga nih. Nggak usah deh nanti dulu. Saya punya sorghum ini deh dulu deh. Nah, karakter orang Jawa Timur sama karakter orang Jawa Barat tuh beda banget. Belum tentu di Jawa Barat itu misalnya lagi rame banget nih. Ketika saya bawa ke Jawa Timur tuh rame. Itu nggak rame ternyata. Terus faktornya apa? Karena perbedaan culture. Culture antara setiap daerah di Indonesia tuh beda-beda. Nah, kita interestingnya itu belajar di Indonesia ini semua daerah tuh beda-beda banget culture-nya. Makanya saya pribadi itu saya punya PIC atau yang bertanggung jawab untuk melakukan cek ke lapangan, baik itu dari kontrol di produksi maupun sampai kontrol untuk penjualannya seperti apa. Jadi memang kayak, oh udah kita putuskan deh sama distributor. Jadi kita tentuin harga MOQ. Ini sih nanti akan masuk ke pricing strategi sih sebenarnya. Takutnya jangan buka distributor atau misalnya reseller dulu kalau misalnya pricing strateginya tuh belum oke. Karena banyak perusahaan-perusahaan gede ternyata dia udah lama jualan di online, pas masuk ke offline market itu
berantakan banget. Jadi misalnya orang-orang udah tahu jualan harga reseller dapat diskon 20%. Ternyata di HER-nya itu harga eceran rendah masuk ke supermarket, itu supermarket pasti minta lagi nih, apalagi orang MD itu ya, orang MD itu pasti minta nih, Pak, kenapa nih di online harganya lebih murah daripada saya jual di supermarket? Nggak bisa gini Pak, saya nggak bisa jualin produk Bapak. Nah itu tuh hal-hal yang benar-benar harus diperhatikan banget sebelum kalian masuk ke distribution channel. Jadi banyak hal, dan itu tuh makanya pentingnya ini nih, canvassing. Jadi udah oke belum sih nentuin harga, udah oke belum sih buat kita untuk spread, untuk kita melakukan distribusi gitu loh. Itu ya, Alza ya. Mungkin itu yang saya bisa jelasin dikit ya, sama Alza, pengalaman saya ya. Baik Pak Bayu, terima kasih. Karena saya izin menanggapi sedikit ya Pak. Karena parfum ini kan juga kemarin masuk ke 2 toko di Malang Pak, di offline. Nah, di Dali Wafa sama Candico. Nah, itu di offline itu benar-benar kayak penjualan itu sepi banget gitu loh Pak. Sementara di online itu kenceng banget. Nah, itu Ya, saya jadi kayak ragu mau masuk ke offline store di Malang gitu. ya. Nambahin dikit, Alza izin. Kalau saya pribadi itu pasti beda banget. Karakter offline sama pembeli online tuh beda banget. Dan Akza tuh harus services malahan di apa tadi namanya? Masuk di mana offline-nya? Sorry. Di Kayak- Deli Wafa Oh, sama di Candico, Pak. Nah, Akza itu harus benar-benar tahu karakter pembeli di Deli Wafa itu seperti apa. Minta aja datanya dari Deli Wafa. Kira-kira orang itu sukanya parfum yang kayak gimana sih paling rame. Jadi nggak bisa kayak Akza mentang-mentang rame di online nih. Ternyata jualan di offline-nya nggak oke. Nah, Tambi aku tuh kita tuh so-so lah. Masih di online oke. Di retail juga oke. Karena itu tuh dua hal yang sangat berbeda banget untuk canvassing-nya. Jadi kalau di online itu ada cara tersendiri kan. Misalnya kayak udah kita pakai iklan video atau apa buat paid advertising gitu loh yang secara online. Itu hal itu juga harus dilakuin ke distributor, dan Aksa tuh nanyain dulu ke Deli Wafanya gitu loh. Kira-kira apa nih yang bisa bikin penjualan saya lebih naik cepat lagi? Itu tuh yang tahu itu si Deli Wafa sebenarnya. Karena dia tuh PIC lah bahasanya. Yang orang yang kenal betul sama tokonya atau daerah tersebut yang biasa diserbu sama orang. Terus misalnya tanya lagi, kira-kira apakah masalah harga kah, masalah diskon kah, masalah promo kah, atau masalah produknya yang memang nggak diminatin sama orang. Itu sih. Baik, Pak Bayu. Terima kasih, Pak Bayu. Sip, aman. Sukses-sukses parfumnya. Baik, Pak. Mungkin kalau misalnya saya ingin bertanya lagi, harus menghubungi lewat mana ya, Pak? Siap, aman aja. Nanti ada nomor telepon saya nanti di belakang kali. Nanti kita catat aja aman-aman. Atau di IG aja, IG Bayu Hermawan 07. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Ya, Bu Ima Ya, mungkin makasih gimana? Aksa ya. Jadi emang kadang kalau kita punya produk itu, karena misalkan minyak wangi itu kan sudah banyak itu yang minyak wangi itu di mana-mana ya. Tapi bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa minyak wangi kita itu berbeda dengan yang lain gitu ya. Yang itu akan bisa menarik konsumen maupun bisa menarik distributor untuk mau menjualkan produk kita ya. Karena ada sesuatu yang berbeda yang bisa kita pasarkan gitu kali ya Pak Tuh, Bayu. tuh. Sehingga makanya tadi ya udah kita perlu tahu eh, distributor mungkin lebih tahu ya konsumen yang kayak gimana yang berkaitan dengan minyak wangi yang sebenarnya diinginkan oleh mereka, karena si distributor ini kan mungkin dia menjualkan banyak banyak minyak wangi juga dari beberapa dari beberapa produsen atau mungkin dari produsen mungkin ya, sehingga dia tahu oh yang kayak gini yang disukai oleh siapa, yang gini disukai oleh siapa gitu. Gitu ya Aksa ya. Jadi menarik sih sebenarnya kalau kita mau usaha itu memang kita harus banyak tahu informasi atau apa sih yang diinginkan pelanggan itu sebetulnya gitu. Jadi harus banyak-banyak cari informasi dan ya kalau kita memang ya harus tahu sendiri itu akan lebih enak gitu ya. Jadi tahu seperti kayak gimana sebenarnya. Gitu kali ya. Sukses ya Aksa, mudah-mudahan bisa lebih
berkembang lagi ya. Amin. Terima kasih Ibu atas doanya. Oke. Oke, ada lagi yang mau ini diskusi? Mungkin Fauzi atau Ali, biasanya Ali nih. Ada? Boleh. Boleh, silahkan. Tadi saya mungkin agak terlewat ya karena tadi sempat ke toilet beberapa menit. Cuman dari statement Pak Bayu tadi mengenai segmentasi pasar yaitu lebih ke eh, wanita ya mengenai snack ini itu tuh bisa dielaborasi lebih lanjut nggak ya Pak? Soalnya saya jadi pengen tahu nih asal dari hingga akhirnya memutuskan segmentasi oke di cewek aja bukan male atau female gitu Ya, untuk segmentasinya. Terima kasih. ya, sebenarnya itu kan usia 25 sampai 38 tahun itu usia-usia ibu-ibu muda ya sebenarnya. Jadi ibu-ibu muda itu yang benar-benar ngenalin sama anak-anak kecil sebenarnya. Mau itu MPASI, mau itu stunting dan lain sebagainya. Nah, sedangkan target market emang di target market Tambiaku itu sebenarnya lebih ngenalin kan. Fokusnya Tambiaku itu sebenarnya edukasi. Jadi apa sih tujuan kita bikin perusahaan sorghum? Kami tuh pengen mengedukasi memang buat buat mengenalkan si sorghum dulu deh gimana caranya orang mau beli kalau misalnya orang nggak tahu sorghum itu apa ya kan terus tuh kayak ya udah akhirnya segmentasi kita di pasar baik idea plan ini kadang-kadang idea plan sama eksekusi itu beda tuh kadang-kadang bisa jadi kita planningnya buat cewek ternyata yang lebih laku buat cowok malahan nah itu tuh kadang-kadang beda nah tapi setnya di Tambiaku untungnya kita memang plannya buat cewek nih buat ibu-ibu muda buat ibu-ibu yang punya anak yang nanti memang fokusnya kan Tambiaku nih gluten free nih kan jadi kalau ibu-ibu itu kan kita nggak tahu nih yang mana aja yang punya anak-anak yang sorry yang punya kekurangan atau misalnya anak-anak yang autism lah sebenarnya. Jadi produk-produk gluten free ini cocok buat orang-orang yang autism. Terus juga proteinnya bagus, kita juga punya serat yang tinggi. Jadi ini buat healthy banget sebenarnya. Terus kayak dari ibu-ibu muda ini nih bisa menjangkau ke semua pasar sebenarnya. Kenapa jadi ibu-ibu muda? Jadi kalaupun ibu-ibu muda ini punya orang tua ataupun yang usia lanjut, mereka bisa ngasih tahu nih ke mereka juga. Jadi kayak Bapak Ibu nih mending beli Tambi aku deh buat buat nggak sakit lagi misalnya kalau misalnya mau makan makan makanan yang manis tapi sehat dan terjangkau tuh pakainya Tambiaku gitu loh. Nah, begitu pula dia juga punya segmen ke bawahnya dia, ke segmen anak-anaknya dia gitu. Dia coba sambil ngenalin ke anak-anaknya dia, ke balita-balita. Kita kan punya produk snack-snack lucu tuh kayak popcorn kecil. Jadi itu juga bisa dimakan buat anak-anak dan itu tuh healthy. Jadi pasar healthy itu sebenarnya pasar yang memang sustainable banget sih menurut saya. Dan kedepannya setiap orang mungkin pasti merasakan sakit ya. Nggak tahu kayak gimana pun pasti orang pasti sakit. Makanya healthy ini dari bayi pun udah harus dikenalin banget sama si Tamboyaku nih. Edukasinya tuh sampai dari basic banget sebenarnya. Karena nanti makin ke depan mereka bakal tahu sama halnya dengan gandum masuk di Indonesia waktu pertama kali ya. Jadi saya tuh emang dari awal itu memang belajar sama beberapa company-company multinational company karena kebetulan saya tahu sama orangnya di multinational company itu. Kan udah belajar sama mereka waktu awal itu. Jadi mereka pun masuk ke Indonesia, ya udah mereka masuk sama government, mereka kenalin dengan noodles, dengan mie, terus tuh dengan akhirnya orang-orang tuh tahu sampai kerekam sampai ke usia lanjut bahwa oh ini ternyata mie A ini memang terkenal banget dan akhirnya itu menggunakan bahan baku misalnya bahan bakunya gandum dan orang tuh bakal terus menerus sampai ujung karena di bisnis ini saya pribadi itu kita bisnis ini memang benar-benar maraton sih maraton run nggak bisa yang setahun 2 tahun udah bakal boom banget nggak mungkin banget karena kami tuh satu ya PR kami tuh di edukasi dan kami ini sadar kami ini masuk di sektor di blue ocean market sih bukan yang di red ocean banget yang memang orang-orang tuh udah mengerti betul sama market itu. Jadi kenapa tadi ya alasan dari ibu muda satu the based on our practice orang-orang tuh belinya tuh kebanyakan ibu-ibu muda. Yang kedua pula itu berdasarkan daripada asumsi kita di lapangan dan yang ketiga juga karena data ya. Karena wanita tuh lebih sering senang belanja dibandingkan laki-laki sebenarnya. Ya kami fokus ke sana sih. Enggak Ya sih, kalau enggak gitu kan, terima enggak kasih usah Pak. belanja, Pak. Oh siap Bu. Mungkin datanya salah berarti Bu. Ada yang lain mungkin yang mau menanyakan sesuatu hal?
Oke, mungkin Pak Bayu diterusin aja dulu ya. Oke, siap Bu. Aman. Tadi udah budget allocated, jadi dialokasikan budgetnya kayak gimana itu tergantung kalian mau ambil data channel yang mana sebenarnya. Ini kalau misalnya semuanya udah bisa dilakuin sendiri, artinya budget kalian udah bisa mumpuni ya dari pasar. Nah, ini supplier data management. Jadi waktu di awal banget itu teman-teman harus benar-benar bisa memetakan kira-kira supplier-supplier ini udah oke nggak sih buat teman-teman gitu loh. Jadi kayak improve supply chain agility, time to market, apakah mereka udah sesuai ketika kita butuh produk, dan ini tuh harus diikat nih biasanya dengan kontrak kalau sama supplier-supplier. Misalnya kayak kami di sorghum, kami punya petani sorghum, ya udah mereka harus kontrak sama kita 3 bulan sekali mereka kirim, atau setiap bulan mereka kirim dengan kuantitas tertentu. Tujuannya adalah karena di lapangan di pabrik kami itu misalnya satu satu mesin itu bisa menggiling 10 ton. Kalau misalnya mereka cuma kirim 5 ton, artinya kami yang rugi. Ada 5 ton yang harusnya bisa digiling gitu loh dari mesin itu, dan itu tuh kapasitas mesin itu masih masih full banget. Nah, jadi ini tujuannya untuk meng-create data supply chain kita agar bisa compete sama market sebenarnya. Dan tentunya itu akan mempengaruhi market banget ketika kita udah dapatin market feature. Misalnya sekarang kita dapat yang awalnya kita dapat 1 ton sebulan untuk orderan, ternyata dapatnya sampai 30 ton sebulan. Nah, itu tuh kan harus benar-benar kalian manage betul tuh gimana caranya dapatin good supply dari yang sudah ada. Nah, itu terus diimprove terus tuh. Nah, kemudian ensure supply and address disruption before they happen. Jadi ini sebenarnya fungsinya di mitigasi resiko tadi. Jadi sebelum terjadi sesuatu hal yang rusak di lapangan itu kayak gimana, itu teman-teman harus mitigasi banget. Mitigasi resiko itu sebenarnya by numbers. Makanya kayak tadi, misalnya data sorghumnya 1 ton. Kalau misalnya dikirim dari Kalimantan ke Jakarta, itu kemungkinan akan di-feed sekitar 2%-an atau 3% gitu ya. Sorry Bu, saya kehabisan baterai, bentar saya cek. Ya, saya lanjut, sorry. Kemudian ensure data quality and governance. Jadi ini tuh penting banget kita mendapatkan database tadi ya. Sebenarnya teman-teman bisa beli juga di bank data atau melakukan eh, yang namanya canvassing. Jadi kalau misalnya nggak ada duit ya terpaksa harus canvassing sebenarnya untuk dapatin kira-kira supplier kita ini bisa nggak sih, atau enggak kita harus nambah berapa petani lagi. Itu pentingnya data quality sebenarnya. Dan kemudian juga di lapangan itu karena berhubungan dengan quality, kira-kira nanti SOP-nya seperti apa, itu sudah tepat nggak sih buat kita jalanin untuk ke depannya. Kayak tadi ada sorghum misalnya. Sorghum tuh kalau misalnya 1 ton, kalau kelamaan di dalam gudang, itu nanti bisa berjamur. Akhirnya produksi sorghumnya nggak 1 ton lagi, jadi 500 kilo doang. Nah, itu tuh benar-benar harus didapatin dari awal banget. Terus tuh governance ini terkait kebijakan-kebijakan sebenarnya. Jadi ternyata nanti ada biaya masuk nih tentang sorghum di Indonesia, karena kita nggak punya karena misalnya petani di Indonesia nggak bisa support lagi sama sorghum, akhirnya kita harus ambil impor karena kita market kan tetap jadi nomor 1 ya. Orang kalau misalnya butuh, kalau backlog kita akan merusak brand kita, tapi kita harus impor juga. Nah, itu merusak eh tatanan daripada supply kita sebenarnya. Makanya kita juga harus compete banget sama governance sebenarnya. Terus reduce supplier spend dan management cost. Jadi ini tuh kayaknya semua perusahaan akan melakukan ini deh. Selama perusahaan itu akan pengen menghasilkan profit dan distribusi yang makin besar lagi. Nah, makanya kenapa tadi Tambiaku bikinnya di Jakarta, pabriknya, itu untuk memperkecil supplier spend-nya, angka supplier spend-nya sama manajemen cost-nya sebenarnya. Daripada kita harus ngirim terus dari Kalimantan, terus tuh kita harus nanam, daripada kita ngambil dari Kalimantan, mending kita nanam di Jawa Barat juga, mending kita nanam di Jawa Timur juga, mending kita nanam di Bali juga, untuk mendekatkan pasar. Dan kita mending membuka pabrik-pabrik slab atau pabrik-pabrik mini kayak kita yang ada di Kalimantan gitu loh. Jadi tujuannya untuk mempermudah, terus tuh memotong cost. Walaupun kita ada biaya investasi, tapi kan itu bisa bisa jadi depresiasi ya, bisa terdepresiasi nantinya untuk memotong cost ini. Karena kita mikirnya nggak cuma 1 tahun 2 tahun bisnis doang, tapi kita pikir sampai 8 tahun, dan nantinya
angka ini, dan nantinya pabrik-pabrik kita yang itu juga nanti akan jadi aset sebenarnya, liabilities-nya kita untuk di neraca keuangannya kita sebenarnya. Tuh. Nah, kemudian ESG, Support Sustainable Target and Compliance, ini tuh bener-bener apa ya? Sekarang kayaknya perusahaan-perusahaan sebelum startup yang lagi booming, sekarang kan orang-orang lebih milih ke bisnis-bisnis yang real sebenarnya. Jadi gimana caranya orang-orang, mungkin ya investor-investor sekarang tuh lebih nyari yang bisnis-bisnis real sih. Jadi gimana caranya ini bisa bermanfaat juga baik untuk lingkungan, sosial dan sekitarnya, dan tentunya juga setiap compliance itu bisa dieksekusi dengan baik dari suatu perusahaan itu. Nah, kemudian ada strengthen suppliers relationship. Ini ya tadi ya, kita nganggap mereka jadi keluarga. Kita bisa nganggap mereka sebagai teman. Mereka anggap mereka tuh supaya mereka tuh benar-benar nyaman untuk supply ke kita sih. Ini benar-benar si vendor ini gimana caranya kita nge-treat dengan baik gitu loh. Kadang ini kalau misalnya saya di bisnis saya dulu ada namanya eh, mungkin di semester sebelumnya saya jelasin soal Timur Rasa ya. Timur Rasa bisnis saya untuk ekspor impor juga. Nah, itu misalnya kayak kopi deh, kopi di lapangan itu daerah NTT itu eh saya supply benihnya ke mereka. Saya nyuruh mereka nanam dan saya jamin untuk pasarnya mereka. Tapi di lapangan ketika mereka panen, nyatanya barang hasilnya tuh nggak disuplai ke saya. Malahan uang saya yang di awal dikembalikan sama mereka karena mereka melihat nilainya tuh lebih tinggi daripada mereka. Nah, hal-hal kayak gini tuh karakter di masing-masing provinsi atau daerah itu berbeda-beda. Tapi ada juga misalnya di daerah Jawa deh misalnya kan. Sorry ya, ini bukan maksud kesukuan, tapi ini memang benar-benar real di lapangan. Mungkin teman-teman biar belajar sekalian. Kayak di lapangan, biasanya kayak di Jawa deh. Mereka tuh ada misalnya ditawarin orang segede apapun, mereka akan tetap loyal sama kita. Itu karena apa? Karena kita benar-benar menjaga relationship-nya kita sama si supplier ini sebenarnya. Gimana caranya kita bisnis ini bisa panjang sama mereka, karena dari awal tuh ada sentuhan gitu loh. Sentuhan di mana ya udah mereka memang benar-benar terbantu gitu loh. Biasanya mereka nggak kenal apa apa itu sorghum sama sekali, tapi mereka dikasih tahu, diajarin dan mereka dapat profit dari situ dan mereka menganggap kayak wah, luar biasa banget nih, selama ada Tambiaku ternyata kami terbantu dan akhirnya kami bahkan fokus sama Tambiaku karena udah trusted, sudah terpercaya, sudah dari awal, dari dulu, dari apa anak-anak belum lahir sampai sekarang udah sekolah itu semua Tambiaku yang supporting kayak gitu. Dan itu hal-hal yang memang harus dikuatkan untuk supplier dan tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk membuat sustain, bikin berkelanjutan si bisnis kita sebenarnya. Nah, itu sih fungsinya untuk kita bisa handling di supplier data management. Jadi bukan cuma secara angka numbers, tapi juga ada sentuhan-sentuhan lain yang memang harus kita lakuin karena kita living in Indonesia sebenarnya. Tuh. Next. Nah, ini maksud saya bisnis saya dulu, Timur Rasa. Jadi kita dulu sering banget ngambil panen-panenan dari luar. Contohnya kayak di apa ya, di Pontianak itu kita ada VCO atau Virgin Coconut Oil, terus ada Moringa, ada juga coconut sugar di daerah Jogja atau Sentral Jawa, di Banten ada aren, dan ini rata-rata kita kita apa kita ekspor gitu loh, kita ekspor, kita juga jual juga di retail supermarket, dan apa akhirnya kita bisa memanage lah komponen yang ada di Indonesia nih kira-kira apa-apa aja. Nah, ini nih tugasnya berat banget malahan. Kita tuh harus benar-benar tahu data supplier kita seperti apa karena kita nih fokusnya hanya trading dan kita tuh hanya meningkatkan value bisnis, kita packing, kita benar-benar kasih value dengan baik dan lain sebagainya. Nah, ini benar-benar kita lakuin di sini sebenarnya. Jadi kayak apa sih yang ada, harta karun makanan apa sih yang ada di Indonesia itu kita benar-benar kenalin ke ke beberapa negara baik di US, UK, Singapura dan lain sebagainya. Itu kita benar-benar kenalin banget soal kayak nutmeg, terus tuh ada coconut cooking oil tuh seperti apa. Nah, itu kita juga jual ke sana. Nah, ini kalau di data supply itu kita tuh bener-bener kita udah nulis angka sebagus mungkin ya. Tapi kadang-kadang masalah masyarakat daerah itu berbeda banget tingkah lakunya. Makanya kenapa kita perlu PIC tadi ya atau penanggung jawab di lapangan. Itu tujuannya untuk mengetahui betul karakter daripada budaya di masing-masing daerah ini. Nah, makanya
kita tuh benar-benar belajar sih. Ini kita mungkin saya hampir keliling ke daerah Indonesia Timur, ada teman saya juga keliling di daerah Indonesia Barat, ada yang di tengah gitu loh. Kita bagi-bagi tim dan kita benar-benar mengetahui betul gimana sih karakter-karakter orang, dan ini nih susahnya minta ampun sih untuk handling dari kualitas, quantity itu benar-benar susah banget karena kita benar-benar harus in charge banget sama orang-orang di daerah tersebut gitu. Ini koordinasi target. eh jadi untuk bisa mendapatkan vendor yang bagus itu baik sesuai sesuai dengan demografis, itu harus bisa menyesuaikan dengan produk, service ataupun supply-nya sendiri juga. Nah, untuk bisa memprovide dari produsen ataupun vendor yang bisa yang ter-reach, nah dan untuk data support itu koordinasi targetnya harus tepat juga. Nah, jadi kita ini satu nih, kita nih bener-bener yang jadi penampung mereka kan, totalan coordination target. Jadi gimana caranya vendor-vendor yang di sekitaran kita ini merasa aman semuanya sama kita. Jadi kayak tadi kita bisa melakukan berbagai hal ya, kita misalnya jadikan dia keluarga, family, atau benar-benar bisnis. Ini karakter ini beda-beda nih masing-masing vendor ini. Makanya kita harus benar-benar pahamin dulu vendor-vendor ini sebenarnya. Jadi baik itu dari segi demografiknya, mau dari teritorinya, mau itu karakter si vendor itu sendiri pun itu harus benar-benar paham paham betul sebenarnya. Jadi kayak pun kita ada entertain buat si vendor, kita buat ngelayanin mereka, kita kasih parcel atau apa, itu tuh tujuannya adalah untuk mereka tuh mau supply terus ke kita, karena kita percuma nih hitung data, hitung mitigasi resiko. Kalau misalnya vendornya tiba-tiba stop sama kita gimana? Kita nggak bisa lanjutin bisnis kita lagi, akhirnya rantai rantai supply-nya ini bakal keputus dong akhirnya gitu loh. Makanya tadi ya tujuannya kita mitigasi resiko, kita biar dapatin beberapa vendor, dan capek sih pasti kita nge apa ya nge-entertain vendor-vendor kita ini, karena di sisi lain kita pengen dapat harga yang terbaik, kualitas yang bagus, produk yang sustain, yang berkelanjutan terus-terusan bisa supply ke kita. Tapi di sisi lain ternyata ada aja yang vendornya baperan, terus vendornya juga banyak banyak aturan dan lain sebagainya. Nah, itu kita selaku perusahaan pun kita harus benar-benar bisa memanage si vendor-vendor ini. Gitu. Jadi eh, targeting dulu lah kira-kira si vendor ini sukanya apa, atau kita terus ngelakukan vendor ini kayak gimana sih sebenarnya. Itu tuh bener kayak kayak kita juga yang service, kita sudah service customer, kita juga yang service kan vendor, atau kalian bisa juga bikin kayak gimana caranya vendor tuh bener-bener mati-matian buat kita gitu loh. Tuh hal-hal yang mungkin bisa terjadi atau bisa dilakukan di lapangan sebenarnya tuh. Jadi ini beberapa apa grup list lah contohnya ya. Misalnya kayak ini kalian, terus tuh di sini ada tengkulak, di sini ada head of logistik, di sini ada head of QC, ini ada ada petani, misalnya di sini ada head of community-nya. Jadi di semua kepala ini punya kepentingannya masing-masing. Misalnya kayak tengkulak, mereka nggak mau jual harga kalau misalnya harganya nggak masuk dari mereka. Petani, mereka nggak mau nanam kalau misalnya mereka nggak disuplai dulu di awalan. Terus kayak head of QC ini kan anak buah kita nih, head of logistik juga anak buah kita misalnya. Yaudah, ini bikin SOP aja di sini. Nah, tapi ada head of community nih yang susah banget misalnya. Lahan punyanya dia. Terus si petani ini kalau nggak ada dia nggak bisa nanam. Terus si middleman, dia juga petani nggak nanam, terus middleman mau beli apa? Nggak bisa kan. Jadi ini semua nih mata rantai yang memang harus dijaga betul nih. Satu aja mata rantainya nih hilang, kita nggak bisa dapatin barang. Misalnya middleman hilang ya, kita mungkin bisa bisa dapat dari head of bisa dapat dari petani nih misalnya kan. Tapi petani ini belum tentu bisa langsung touch ke kita kalau nggak lewat middleman. Atau enggak petani bisa langsung ke kita, tapi kualitasnya jelek. Terus produknya asal-asalan, nggak kayak di middleman lah. Ini kita udah tahu nih SOP middleman ini bagus, walaupun harganya juga lumayan bagus gitu loh kan. Tapi karena kita karena kita pengen menghapus middleman, artinya kita akan nambah kerjaan lagi kan di sini. Nanti misalnya produk sorghumnya masuk ke eh, head of logistik ngirim ke QC nih misalnya kan, malah saling salah-salahan ini. Pak, kenapa nih produknya jelek di sini katanya head of logistik kan. Terus tuh di sini misalnya di QC kan. Terus di sini nih di QC lagi. Pak, ini nggak ada yang masuk nih QC-nya. Sorghumnya yang 1 ton itu nggak bisa diterima semua di kita. Wah, ini bakal rusak nih rantai pasar ini kalau satu aja yang hilang sebenarnya. Nah, makanya di awal itu kita tadi tuh ya penting banget menentukan target koordinasinya kita sama siapa aja. Pun kalau misalnya nanti suatu saat kita pengen masuk ke Mel Village ini atau ke
misalnya ke petani ini langsung, ya udah kita harus siapin betul. Kita siap nggak nambah QC baru gitu, atau QC-nya nih ditambahin SOP baru, siap nggak? Atau kita mau menghapus head of community-nya nih, siap nggak untuk kita bisa keliling sendiri gitu, cari petani, cari middleman sendiri, cari lahan sendiri gitu loh. Jadi itu tuh benar-benar harus dipikirin banget lah. Belum lagi government. Ini government ini paling PR banget udah. Ya kan, di service kayak gimana aja, di entertain kayak gimana aja, nanti setiap government 5 tahun sekali berubah, aturannya berubah-berubah. Ya, gimana kita mau berkembang habis itu dari situ. Makanya sebenarnya rantai pasokan ini nih banyak banget sih yang harus kita jaga kalau misalnya kita jadi pebisnis tuh nggak mudah sih menurut saya juga. Jadi harus ke governmentnya iya, harus ke pemerintahannya iya, harus ke petaninya iya, harus ke belum lagi misalnya ke kepala desa, ke lurah, ke camat, aduh, belum lagi ke tengkulak. Nah, itu penting banget untuk menjaga rantai pasok ini. Makanya kita diwajibkan untuk make a group list atau kita bikin kira-kira orang-orang poin penting siapa yang harus ada di lapangan. Dan kita harus ada backup nih. Backup ini tujuannya untuk bisa mengclearkan produk kita sebenarnya bisa sampai di tempat kita dengan aman dengan baik gitu loh. Jangan sampai di lapangan ternyata head community-nya nggak terima sama kita kan akhirnya produk yang sampai dari si petani ke middleman ini dirusak sama dia. Terus belum lagi di government. Nanti produknya nggak bisa dikirim sampai ke advance logistik atau ke QC. Ya udah, nggak jadi apa-apa jadinya, nggak jadi bisnis. Nah, makanya penting banget ngebikin group list ini sebenarnya, ya. Nah, ini juga ada SCM analysis. Jadi tadi kira-kira supply chain management analisisnya seperti apa? Kayak kemarin kan saya bikin Tambiaku tuh. Jadi dari penghasil sorghumnya, penghasil batang sorghumnya, penghasil garam, supplier kemasan, pabrik tepung dan nah, ini teman-teman nanti bikin kayak misalnya tadi si Aksa ya tuh bikin juga misalnya HM analisisnya kemana. Jangan sampai nanti suatu saat produknya udah rame nih ternyata yang pabrik alkoholnya nggak mau jual lagi ke Aksa misalnya. Pabrik botolnya ternyata nggak ada produksi lagi akhirnya Aksa harus ganti packaging dan itu akan merubah stigma daripada customer Aksa jadinya. Nah, makanya tuh penting banget sebenarnya SCM analisis ini. Jadi kayak semua terus kayak misalnya perusahaan transportasi dia harusnya Aksa bisa kirim ke Papua, ke Jawa, kemana-mana. Ternyata perusahaan transportasinya nggak support sama Aksa atau misalnya nanti pabrik-pabrik apa namanya pabrik yang memang bisa jadi kolaborasinya si Aksa gitu. Nah, ini penting banget nih di SCM analisis. Sama halnya dengan Tambiaku, kita udah bikin misalnya contoh untuk SCM analisisnya Tambiaku ya. Gitu. Terus nih ada bisnis ekosistem model. Jadi bisnis ekosistem ini emang bener-bener kita harus bener-bener nge-create kira-kira siapa sih yang jadi customer kita, siapa yang jadi competitors kita, siapa yang jadi penentu kebijakan dalam bisnis kita. Nah, itu tuh penting banget untuk kita bikin bisnis ekosistem model ini. Jadi tujuannya untuk bisa membuat interaksi-interaksi yang ada di lapangan, terus itu juga untuk menginfluence dan involve di bisnis partner kita, sama kita menciptakan apa ya? Kalau strong barriers tuh gimana caranya kita menciptakan model-model tersendiri lah. Kenapa jadi orang tuh harus mengenal ini tadi. Jadi ini sebenarnya tadi ada pertanyaan yang dari Aksa tadi mungkin udah terjawab di sini ya. Jadi kita memang harus bikin bisnis ekosistem model. Jadi gimana caranya kita benar-benar mengetahui nih customer kita tuh sukanya seperti apa. Kita tuh harus benar-benar jadi apa ya? Jadi parfum yang benar-benar disukai orang itu. Terus tuh competitorsnya juga kira-kira kalau sama competitors itu bisa menang nggak sih competitorsnya atau apa sih pembeda dari kita tuh jadi sama competitors itu untuk value apa yang bisa kita tambahkan di situ misalnya harganya lebih murah atau misalnya produknya lebih bagus terus ada government agencies yang ini di mana itu tuh jangan sampai nanti pas udah jualan nggak bisa support nih nggak bisa didukung sama governmentnya malahan atau malahan nggak boleh jualan parfum sama governmentnya mati deh nggak bisa jualan lagi berarti nantinya nah itu ya jadi bisnis ekosistem model. Ini sebenarnya ringkasan apa? Ini beberapa hal yang mungkin akan dilakukan sama teman-teman kalau di bisnis. Kayak tadi ya misalnya ada haki, ada supplier, ada distribution. Ini benar-benar semuanya harus terjadi, harus ada sangkut pautnya sih. Ini rantai bisnis, core bisnis, bawa extend. Nanti mungkin sambil dijelaskan di jalan ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu kah, Bu? Ya, oke. Ada yang mau ditanyain mungkin? Menarik sih tadi, menarik banget ceritanya. Hmm. Ada yang mau ditanyakan?
Pak Bayu, tadi kan memang ada kita sudah misalkan punya mitra ya, Ya, ada distributor, ada pemasok gitu ya, terus ada petani tadi ya. Nah, ya, sekarang untuk bisa menyeimbangkan misalkan ya, kalau ya, ada suatu permintaan, terus kemudian bagaimana kita bisa kan kepinginnya permintaan itu nantinya akan bisa dipenuhi dan terjual gitu ya Pak Bayu. ya, Tapi ya, ya, bisa jadi kan ada apa ya? Ada barang yang mungkin tidak terjual atau dia melakukan proses produksi yang terlalu tinggi sehingga ada persediaan dan itu tidak bisa cepat terjual gitu ya. Karena mungkin perusahaan pengennya saya akan mempunyai persediaan untuk nantinya kalau tiba-tiba ada permintaan yang tinggi gitu ya. ya, Nah, bagaimana sebenarnya mitra-mitra di dalam rantai pasokan ini menyeimbangkan ya persediaan ya, sehingga harapannya mereka tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk persediaan, tidak banyak mengeluarkan biaya untuk produksi gitu ya. Bagaimana koordinasi antar mitra-mitra dalam rantai pasokan ini? ya. Tadi sebenarnya nih ya, misalnya tadi pertanyaan Ibu juga banyak banget nih, kayak government, middleman, head of logistik, dan semua mitra-mitra kita nih yang nantinya akan mensupport kita. Gimana caranya sih biar ekosistemnya ini tetap berjalan nyaman, aman gitu ya. Menurut saya pribadi, waktu awalan tuh emang harus sowan dulu ke semuanya, baik itu middleman, baik community head, dan kita tuh bener-bener nanya problem mereka tuh apa sih sebenarnya, ataupun sebenarnya yang dibutuhkan mereka tuh apa. Jadi itu bener-bener harus head to head sih sebenarnya sama si orang yang in charge di dalam. Selain kita bikin tadi ya, make a list ya, make a list baik group list atau kita bikin list pribadi gitu loh. Kira-kira kalau middleman ini kita udah service A, B, C ternyata nggak bisa-bisa juga, kita harus cari middleman lain gitu loh. Jadi memang kalau saya pribadi, kita tuh nggak bisa bergantung sama orang sekarang itu. Kayak ibaratnya kayak menggantungkan diri sama orang tuh berat banget di bisnis itu. Makanya kita harus benar-benar make a group list tadi ya. Baik group list A, group list B, group list B, group list C, itu tuh benar-benar harus kita bikin. Jadi itu sebagai cadangan daripada data-data vendor kita. Karena kan semuanya ini harus terkoordinasi dengan baik ya. Kalau misalnya kita rantai supply kita nggak terkoordinasi dengan baik, gimana kita dapat bisa menghasilkan barang yang baik dan kita bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu loh. Makanya tadi caranya tuh berbeda-beda. Apalagi kayak misalnya ini kita asal teori, oke lah kita bisa set gimana perilaku middleman, set gimana perilaku head office, head of community, set gimana pelaku petani gitu loh. Terus apa aja sih kebutuhan petani secara hitungan kertas kita bisa ngelakuin itu, tapi secara fakta faktualnya emang sesuai nggak sih sama yang udah kita plan di awal gitu. Nah, makanya tuh tadi perlu plan A, perlu plan B sama plan C-nya. Kayak gimana? Kalau misalnya si petani ini ternyata yang mereka butuhkan adalah benih sama pupuk. Mereka nggak butuh duitnya sebenarnya, tapi kita ternyata ngasih mereka duit. Ya bukan yang beli pupuk atau benih sama mereka. Orang nggak ada barang, malah mereka buat kredit motor malahan nanti ujung-ujungnya. Nah, makanya hal itu tuh bener-bener kita casting dulu di awal sebelum kita bener-bener nentuin koordinasi target koordinasinya dari si rantai supply kita. Jadi kayak yaudah berarti petani di Jawa Barat ini harus disupport apa, itu kan harus kita bikin listnya lagi. Jadi menurut saya sih Bu, akhirnya semua ini punya listnya masing-masing untuk kita manage kayak gimana. Namanya kan manajemen supply kan. Jadi kita mau manajemen masing-masing baik individunya, SDM-nya maupun angka yang udah kita buat untuk distributionnya gitu sih Bu. Oke, jadi emang berarti apa ya? Ya sedikit harus mencari informasi yang benar-benar gitu ya pada semua perusahaan di rantai pasokan kita gitu ya. Tuh. Mereka kepinginnya kayak gimana gitu ya. Pasokannya harus seperti atau misalkan harus ini bertahap dalam penyampaian Ya, misalkan gitu ya. Pesannya sekian 100 unit tapi diberikan dalam 3 kali kiriman misalkan gitu ya kayak ya. gitu-gitu ya Pak Bayu ya. Bet- Betul Bu. Supaya Betul betul. koordinasinya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Atau mungkin kita sudah tahu risiko yang kita hadapi. Oh, saya kerjasama dengan supplier A.
ternyata Ya, supplier A ini kadang-kadang telat gitu misalkan gitu ya. ya, Jadi ya, kita punya plan B misalkan ya udah kalau dia bisnisnya telat ya saya mungkin akan ngambil dari yang lain gitu betul. kali ya. Jadi ada risiko-risiko dalam rantai pasokan yang memang harus kita antisipasi dari awal Ya, gitu. betul. Makanya tadi harus bikin grup list, kira-kira nanti cadangan grup listnya seperti apa. Terus backup plan-nya juga seperti apa. Kalau grup list pertama nggak berjalan dengan baik, kita berarti harus pakai grup list yang kedua. Yaitu, mau nggak mau sih Bu, karena di living Ya. living di Indonesia ini agak PR sebenarnya. Masing-masing karakter tuh beda-beda banget soalnya. Ya, betul. Jadi emang harus mikirnya harus lebih ini ya, lebih dalam gitu ya. Jadi harus banyak antisipasi yang harus kita lakukan ketika begini tidak bisa, harus yang seperti itu gitu ya. Betul, betul. Menarik sih, artinya itu tantangan sih kalau kita memang kepingin seneng satu tantangan-tantangan seperti itu ya. Ya, Sesuatu yang menarik sebenarnya. Oke, ya. makasih Pak Bayu. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain? Nggak ada. Ya, mungkin sedikit lagi kali Bu ya. Saya Oke, sampaikan dikit silakan. deh. Ya, jadi ini rules daripada food industry value-nya mungkin dari agriculture ya. Ini karena saya di perusahaannya di F&B dan agriculture, jadi mungkin saya lebih lebih detail menjelaskan di punya saya nih. Jadi dari segi agriculture sendiri, provider ini biasanya kita membutuhkan perbenihan dan sebagainya itu benar-benar harus kita list dulu. Makanya tadi di awal, makanya tadi yang terakhir page saya kan tentang group list. Jadi ini itu kita benar-benar kita petain rantai supply-nya dari mana ke mana. Dari misalnya dari hulu ke hilir ini kan udah jelas nih hulu ke hilirnya. Apakah kita beradanya di sini di distributionnya atau di proses pabrikasinya atau kita belajar di retailnya. Artinya rantai pasar yang rantai pasokan yang di sini ini benar-benar harus support untuk sampai ke tempat kita nih. Atau bahkan gimana caranya kita bisa memenuhi dari customer ini ke retail, retail ke distribution sampai ke proses pabrik sampai ke produsen. Ini jadi satu kesatuan nih antara dari hulu ke hilir ini sebenarnya. Nah, makanya kalau kita pribadi kami di Tambiaku juga menganut tiga sistem ini sih sebenarnya availability. Jadi ketersediaan produk kita tuh emang harus available terus. Terus juga affordability ini benar-benar terjangkau. Jadi sistemnya terjangkau, semuanya serba terjangkau dan nggak ada yang dirugikan satu sama lain. Terus consumption, jadi ini tuh benar-benar udah sesuai dengan food safety, nutrition, dan health. Dan kemudian ini tuh consumption ini harus bisa dipertanggungjawabkan dari asal muasal barangnya, trackingnya, sampai ke eh, apa jenis-jenis penanaman yang digunakan seperti apa, apakah pestisida kah atau seperti apakah ini termasuk nanti akan masuk ke head formulation sih sebenarnya gitu. Eh, Next. Nah ini mungkin apa ya summary lah atau ringkasannya aja. Jadi kalau mendirikan satu perusahaan itu kita harus punya data regulasinya seperti apa, resource-nya juga harus jelas, kemudian orang yang menjalankan sistem kita seperti apa ataupun ekosistemnya juga seperti apa. Kemudian kita harus membentuk namanya SOP atau apa standar operasional produksi dan manajemen sistemnya kita seperti apa. Dan yang terakhir ini sustainability ya. Dari semua sistem ini tentunya harus dijalankan terus-menerus, harus bisa dijalankan terus-menerus atau berkelanjutan. Ini juga solusi masalah jadi supply chain itu melakukan outsourcing dengan menggunakan sumber dari pihak luar juga bisa. Mungkin sekarang ada namanya Glints atau berbagai macam jenis outsourcing lah. Daripada kita ngelakuin semuanya sendiri dan tentunya juga ketika ada permintaan meningkat, mending kita pakai third parties lah. Kalau saya pribadi sih, apalagi misalnya kayak belum menemukan tim yang oke banget, mending kita pakai third parties di mana mereka udah bisa menyelesaikan masalah kita. Kemudian membeli input secara langsung daripada harus memproduksi terlebih dahulu. Jadi ya mending maklonin lah, mending jadi reseller dulu lah kalau misalnya mau belajar bisnis gitu, daripada kita harus melakukan bisnis itu sendiri harus melakukan riset itu sendiri dan itu terlalu panjang banget sih. Dan tujuannya untuk mendapatkan profit kan. Nah,
Terus menciptakan strategic partnership dengan supplier, ini juga sangat penting. Tadi kita satu malam ini kita membahas soal strategic partnership dan menggunakan teknologi untuk manajemen stok. Itu ya. Terima kasih. Masih ada nggak, Ibu? Ya, terima kasih Pak Bayu atas penyampaiannya untuk hari ini berkaitan dengan koordinasi rantai pasokan. Ya. Jadi pada dasarnya sih saya mikirnya ketika kita mau bekerja sama dengan perusahaan yang lain, kita perlu mengetahui dulu ya itu tadi key sukses faktor atau indikator performance yang akan kita inginkan terhadap supplier kita. Kita maunya supplier kita harus kayak gimana gitu ya. Sehingga kita perlu menyeleksi supplier kita sesuai dengan KIP tadi itu sebenarnya ya Pak ya. Supaya nanti dan kita juga harus tahu resiko yang ada di oke deh, saya mau kerjasama dengan perusahaan A, tapi kita tahu juga kelemahan perusahaan A itu apa dan key sukses atau prioritas yang kita jadikan sebagai kriteria misalkan saya kerjasama dengan si A itu karena dia bisa membuat suatu standarisasi dari sorghum misalkan gitu ya. Tapi di sisi yang lain ternyata si A ini perusahaan supplier A ini dalam penyampaiannya telat gitu ya. Jadi di awal kita sudah harus bisa mengantisipasi ketika akan terjadi yang seperti itu gitu ya berkaitan dengan supplier kita. Terus apalagi ya tadi, jadi kita harus bisa melayani ya mitra-mitra kita itu dengan baik gitu ya. Tapi kok kelihatannya gini Pak, ketika kita mau melayani mereka ya di dunia bisnis gitu ya, apakah memang harus kita melayani itu dengan misalkan yaudah tak ajak ke kafe misalkan atau apa ya kan biasanya kalau di di kota-kota besar ini kelihatannya kalau kita mau menservis mereka itu harus ke kafe misalkan atau diajak mana gitu ya Pak Bayu, gimana Pak Bayu? Ini realnya ya Bu di lapangan ya, karena fakta di lapangan emang kayak gitu sih Bu. Akhirnya kita mancing duit dengan duit ujung-ujungnya itu bahasa peribahasa yang paling bener-bener oke banget. Apalagi di kota besar kayak kita kan di Jakarta ya. Berarti di Jakarta ini bener-bener peredaran uang tuh hampir 90% di sini nih kata-kata orang ya. Tapi emang bener realsnya semua orang tuh bertransaksi di sini dan rata-rata di sini pun saya kan masuk juga nih ke komunitas organisasi-organisasi kayak sekarang saya di HIPMI juga ada di HIPI terus juga di berbagai macam organisasi-organisasi bisnis dan masuk saya di Kadin juga sekarang jadi eh, hal-hal kayak gitu services gitu memang harus digunakan ya apalagi kita masuk ke sistem pemerintahan yang dimana kita butuh untuk dapatin lobby-lobby pemerintahan kayak gitu dan itu tuh kayaknya udah jadi budaya deh Bu. Kita susah nih, kayaknya kita uh, akhirnya kita harus ngomong apa adanya kan di majelis ilmu ini karena pada dasarnya nanti teman-teman juga akan keluar daripada kampus dan akan mengalami sendiri fase-fase ini daripada dikasih tahunya nanti tiba-tiba nanti majelis ilmu yang disalahin mending sekarang dikasih tahunya bahwa pun tadi betul kata Bu Ima bahwasanya ya udah untuk maksudnya ini benar-benar prinsip yang memang udah terjalan dan teredukasi di seluruh lapisan sih kayaknya yaitu tadi mancing duit dengan duit nggak mungkin kita dapatin duit gede kalau misalnya kita nggak ngeluarin duit sedikit pun dan hal-hal kayak gitu juga memang bener kan even kayak pun kita bisnis kayak parfum tadi deh otomatis kayak ya udah kita harus ngasih dulu orang parfumnya kita juga harus ngasih sorghum dulu deh misalnya ke siapa dan itu kan budgeting kan dan nggak mungkin kan kita kayak diem aja terus tuh orang bakal beli punya kita nggak mungkin kan pasti kayak kita ditambah aku kita coba kita bagi-bagi dulu deh snack-snacknya kayak gimana biar orang tuh mau beli produk kita seperti apa ataupun benar-benar kita services itu bukan cuman hanya di bisnis bisnis kelas kakap tapi juga bisnis bawah pun kita juga harus memperkenalkan produk kita nggak mungkin orang mau beli produk kita kalau kita nggak ngasih feedback dulu sebelumnya bahkan feedback itu di awal bukan di akhir ya. Oke Pak Bayu, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Nah, siapa ya? Ali biasanya yang biasanya suka nanya nih. Ali mana Ali? Yang angkat tangan Bu Aisyah. Oh ya silakan Mbak Aisyah. Oh ya oke. Ya,
Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya izin bertanya, terkadang kan ketika kita berhubungan dengan supplier itu ada kayak surat perjanjian terkait dengan, oh misalnya saya akan, kita akan berhubungan sebagai supplier itu selama setahun misalnya. Tapi dalam prosesnya, sebelum masa dari perjanjian itu selesai, supplier ini kualitas dari produknya itu menurun. Nah, dari pihak kita sebagai pengusaha itu apa yang harus kita lakukan? Karena jika kita tiba-tiba memutus kontrak dengan supplier yang ada, itu kan menyalahi, perjanjian yang ada. Nah, mungkin bisa, itu saja. Ya, terima kasih Aisyah pertanyaannya bagus banget. Jadi memang kita pertama kali sebelum kita melakukan deal sama supplier kita harus melakukan perjanjian dulu ya. Nah, makanya kayak tadi pertanyaan Aisyah, kalau misalnya kualitasnya nanti lama kelamaan akan menurun itu seperti apa? Nah, itu pun harus diatur di dalam perjanjian sebenarnya. Jadi di awal kita tahu nih misalnya kadarnya sorghum itu 14%. Ternyata pas udah 6 bulan jalan kok kadarnya malah naik nih 18% yang akan mengakibatkan jamur di pada sorghumnya, dan ini benar-benar nggak bisa kita accept sih. Bahkan head quality kita, bagian quality control kita itu nggak bisa accept, nggak bisa nerima hasil petani itu. Nah, makanya biasanya ada konsekuensi atau penalti atau hal-hal yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian itu kan banyak tuh, bisa aja ada 12 pasal, ada 13 pasal, masing-masing itu tergantung daripada para pihak membuat perjanjian itu. Makanya tadi setiap bikin bisnis, bikin perjanjian, itu teman-teman tuh cari yang bener-bener eh, bisa bikin harus bener-bener ngeliatin perjanjian detailnya itu seperti apa, dan teman-teman harus melihat future-nya ke depannya, bukan bisnis cuma 1 atau 2 tahun, tapi 5 tahun ke depan ini bakal kayak gimana sih. Nah, hal itu juga terjadi ya karena saya juga ngajar hukum, jadi rata-rata juga anak-anak hukum ini jangan template aja perjanjiannya gitu loh, karena harus benar-benar real. Jadi namanya perjanjian tuh harus bisa dipahami oleh para pihak, harus ada katanya sepakat, dan juga tentunya menerima konsekuensi bagi setiap pihaknya. Itu syarat-syarat sahnya perjanjian itu. Kalau di hukum tuh di perdataan tuh udah diatur 13 Nah, hal-hal tadi yang ditanyakan Aisyah pun itu juga harus diatur. Jadi kalau misalnya nanti suatu kemudian hari, 6 bulan atau misalnya beberapa bulan kemudian itu ternyata kualitasnya menurun, akan ada perjanjian. Misalnya kalau misalnya dia apa kadar airnya 16% tadi ya harusnya 11%, ya udah harganya nggak bisa lagi dong 5.000, jadi harganya 3.000 atau harganya lebih turun lagi. Atau konsekuensinya malahan kalau misalnya apa di awal kita udah ngasih teguran. Jadi syarat-syarat perjanjian tuh di dalamnya nanti dimasukkan di klausulanya tuh ada, misalnya kalau misalnya 1 kali 2 kali tuh masih bisa teguran, masih SP lah di awalan. Terus nanti kalau misalnya sudah sampai 3 kali 4 kali, artinya si pihak pertama atau kita selaku vendor mereka itu kita bisa memutus sepihak kalau misalnya mereka terus-terusan mengacuhkan daripada aturan tersebut. Nah, itu ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, misalnya somasi, kita bisa lakukan diskusi sama mereka. Ternyata mereka juga mengacuhkan itu, ya buat apa lagi gitu loh untuk melakukan kerjasama sama mereka, dan akhirnya kita harus memilih vendor lain atau supplier lain untuk bisa mensuplai kita. Itu ya saya, tapi tetap harus ada konsekuensi lah. Nah, makanya tuh perjanjian dimuat konsekuensinya. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan tambahan, yang ini tidak berhubungan ya sama pertanyaan yang tadi, terkait dengan mungkin greenwashing. Kita, tadi kan sempat dibahas bahwa usaha kita itu harus mementingkan keberlanjutan gitu. Tapi nyatanya kalau kita melihat di Indonesia sendiri itu kan, seperti itu. Bahkan di perusahaan-perusahaan luar negeri yang kelasnya seperti Zara, mungkin dia sudah campaign bahwa produk-produk mereka itu merupakan produk yang menggunakan bahan yang berkelanjutan, tapi ketika ada, melihat alurnya dari awal, ternyata produk itu tidak benar-benar, eee, mementingkan keberlanjutan, malah membuat, polusi dan lain sebagainya. Nah itu, bagaimana kita sebagai pengusaha itu berusaha
melakukan tidak melakukan greenwashing itu. Mungkin itu saja. Eh, Kalau saya mikirnya sih ini bisa jadi ada orang yang ada yang orang yang idealis, ada yang realistis kadang-kadang ya. Jadi itu ada dua sisi juga. Kalau misalnya sisi yang realistis mungkin eh, seiring berjalannya waktu, mungkin di awal kita bisa fokus untuk sustain lah, untuk bisa apa cinta sama lingkungan dan lain sebagainya. Tapi balik lagi back to market, memang market tuh butuh nggak sih akhirnya gitu loh. Kalau misalnya ternyata market itu nggak butuh, misalnya kita bikin minuman deh, terus tuh kita bikin sedotan dari beras yang bisa dimakan, ternyata harganya mahal dan terus tuh kita nggak bisa produksi terus-terusan. Emang itu kita bisa sustain nggak sih? Jadi malahan nggak bisa sustain juga kan, walaupun kita mencintai sama lingkungan dan lain sebagainya. Baik lagi sih, itu tergantung daripada karakter masing-masing sih sebenarnya Aisyah. Jadi bisa jadi ya buat gimmick, ada juga yang orang tuh buat mempertahankan sustainability-nya itu sendiri. Cuman back again, greenwashing itu tergantung daripada karakternya masing-masing pengusaha. Kalau saya pribadi, misalnya selaku usaha, ya pasti saya mikirin semua aspek saya. 5 tahun ke depan bisnis saya ini bakal kayak gimana. Dan aspek-aspek apapun yang bisa saya lakukan, yang selagi itu bisa bermanfaat untuk orang, tapi dan bisnis pun dan bisnis pun bisa melancarkan bisnis saya akan melakukan itu. Jadi sosok lah itu pilihan daripada masing-masing pengusaha. Tapi kalau saya pribadi tadi ya pendapat saya pribadi, saya akan melakukan itu selagi itu bisa mensustainablekan bisnis saya. Itu. Balik lagi ya, itu karakter sih akhirnya. Saya nggak bisa ngejawab benar atau salah karena dalam melakukan bisnis tuh ya itu karakter masing-masing, kita nggak bisa bilang itu benar atau salah juga. Itu ya mungkin ya dari saya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin memang masalah keberlanjutan ini mungkin masalah yang cukup kompleks ya. Jadi mungkin untuk menangani ini juga butuh pihak pemerintah kalau misal ingin benar-benar pelaksanaannya secara merata. Dan mungkin yang bisa saya tangkap itu selama kita itu tidak melakukan pelanggaran dan kita tetap berusaha sustain dan memperhatikan dengan market Ya, kita dalam jangka panjang, ya itu sebenarnya sah-sah saja. Mungkin begitu ya, Pak? ya karena mungkin kalau buka kartu ya ada juga beberapa pengusaha-pengusaha teman-teman saya itu yang memang dia ngangkat story lah buat sustainable. Cuman pada prakteknya nggak sustainable gitu loh. Bahwa itu tuh cuman as a story aja akhirnya buat profit orientednya mereka gitu loh. Bahwa ini nanti akan A, B, C, D apalah gitu loh. Saya nggak bisa buka kartu semuanya juga. Cuman yang pasti ada juga orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai social entrepreneur nih misalnya. Mereka akan bergantung pada sosial dan bagaimana membantu petani apa segala. Tapi pada nyatanya mereka juga profit oriented kok buat itu gitu. Makanya saya pribadi tuh saya nggak mau dicap sebagai social entrepreneur sebenarnya. Karena saya pribadi melakukan bisnis ini pure murni. Pun kalau ngasih impact ke lapangan, kayak tadi lah misalnya kita nggak ngasihkan limbah dan lain sebagainya, nah itu jadi nilai positif kita aja. Cuman sebatas itu, nggak ngeklaim diri kita sebagai social entrepreneur yang memang harus dipuji-puji bahwa wah kita nih memang menjalankan sustainability dan lain sebagainya gitu loh. Cuman ya itu ya tadi ya karakter orang beda-beda. Kalau kami pribadi emang karakternya adalah untuk meng-create gimana caranya perusahaan kami besar suatu saat dan kami akan melantai di bursa IPO dan lain sebagainya. Nah, tuh memang karakternya kami akan kayak gitu. Tapi ada mungkin karakter orang akan mengklaim dirinya sebagai social entrepreneur, orang akan mengklaim dirinya untuk menjadi company yang sustainable. Tuh ya nggak bisa disalahin. Orang punya jalannya masing-masing. Terserah mereka mau mereka fokus ke lingkungan, mau mereka fokus ke sosial, mau mereka mau bohong, mau enggak, kan itu bebas terserah orang. Tapi kami pribadi, kami fokus on bisnis gitu sih. Jadi masing-masing ya lagi ya, balik lagi ya saya. Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Enggak. Oke. Oke, mungkin saya ingin juga sedikit nambahin juga atau review aja sih dari apa yang ditanyakan Mbak Aisyah tadi ya, berkaitan dengan supplier. Jadi emang saya mikirnya gini, ketika kita mau milih supplier, makanya kita harus punya prioritas. Saya mau kerjasama dengan si supplier ini
kenapa gitu, apa yang saya prioritaskan. Jadi dan di samping itu kita harus tahu kelemahan dari supplier tersebut gitu ya. Sehingga dari awal kita sudah harus mengantisipasi seperti tadi misalkan sorghum ya harusnya apa namanya kelembapannya atau tingkat kadar airnya sekian misalkan ya. Yang kemudian kita harus tahu juga nanti suatu saat ini sorghum itu bisa juga kadar airnya berubah gitu kan. Jadi dari awal kita sudah harus tahu mengenai ini ya situasi atau keadaan dari apa-apa yang akan kita pasok gitu ya dan perilaku dari supplier yang akan kita jadikan mitra gitu ya. Sehingga dengan demikian kita bisa membuat suatu list ya istilahnya kira-kira oh supplier ini kelemahannya di sini. Kemungkinan produk yang atau raw material yang akan kita supply kemungkinan yang atau hal-hal hambatan yang mungkin akan terjadi apa aja. Sehingga sebelum membuat satu kontrak, kita bisa melakukan negosiasi kali ya, untuk supaya kita bisa tahu apa-apa aja ini yang nanti hambatan dan nanti solusinya kayak gimana gitu ya, yang nanti akan dimasukkan di dalam kontrak kerja gitu ya. Sehingga misalkan ternyata misalkan tadi dalam sekian tahun, 1 tahun ternyata ada standar dari apa namanya kadar air tadi misalkan tidak sesuai dengan standar gitu ya, pihak supplier itu sudah bisa mengantisipasi sebelumnya gitu ya, sehingga dia pun mencoba untuk bisa melayani konsumennya dengan baik ya, atau yang pelanggan yang mau menerima sorghumnya dia gitu. Jadi ketika kita kerjasama itu memang harus win-win solution, harus apa ya saling melayani lah gitu ya. Jadi sama-sama gitu ya. Jadi eh, mungkin pelanggan akan tahu seperti apa kesusahan ya atau kesulitan dari suppliernya ketika misalkan ada kadar air yang tidak sesuai gitu ya dan kemudian si suppliernya juga bisa memahami apa yang nanti harus dia lakukan misalkan ketika kadar air itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan jadi enak sih kalau memang harus seperti itu gitu kali mungkin ya Pak Bayu ya. Ya, betul-betul banget, Bu. Terus kemudian berkaitan dengan sustainability. Ya, sekarang memang sebenarnya isu sustainability itu sudah lama banget gitu ya, tidak sekarang-sekarang ini sih. Isu itu sudah lama banget yang memang dalam perkembangan di perusahaan-perusahaan itu sulit untuk bisa melakukan karena apa ya? Di dalam sustainability business sustainable business itu ada triple bottom line yang mungkin teman-teman di lab management operational sudah pernah saya sampaikan ya. Memang perusahaan perlu profit, iya harus ada profit sih gitu ya. Tapi di sisi yang lain dia juga harus bisa mengerti lingkungan supaya nanti ada sustainable dari perusahaan itu akan terus berlanjut ya produk itu akan tetap disukai oleh konsumen gitu ya. Dan di samping itu selain itu ada satu lagi ada sosial. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Ketiga hal itu yang bisa menjamin atau bisa menjadikan sustainable business gitu ya. Tapi seperti yang dikatakan Pak Bayu tadi, memang kalau kita pakai sedotan misalkan yang misalkan harganya mahal gitu ya, itu kan bisa harga jual produk itu menjadi tidak bisa bersaing gitu kan. Jadi mungkin itu akan butuh waktu karena kita perlu apa itu tadi ya konsumen mau nggak sih sebenarnya kalau apa namanya satu perusahaan itu membuat sedotan yang seperti itu ya, tapi kemudian harganya mahal gitu ya. Jadi butuh ini ya apa education mungkin ya untuk supaya gini loh kamu kalau bumimu tidak kamu jaga gitu istilahnya ya kamu akan seperti ini nanti gitu ya kamu mau cepet bumi ini cepet hilang atau kayak gimana gitu ya. Tapi itu butuh waktu juga gitu kan tapi perusahaan pasti akan menuju ke sana gitu ya untuk supaya sustainable ya supaya sustainable atau perusahaan itu akan selalu ada gitu jadi butuh waktu sekarang pun aja padahal sustainable itu sudah lama banget gitu ya didengungkan gitu ya. Tapi memang tidak banyak perusahaan yang melakukan karena ya itu tuh mikir-mikir gitu ya gimana ya. Nah, nanti di dalam perjalanannya mungkin ada teknologi yang bisa membuat apa proses itu menjadi lebih mudah gitu ya, yang akhirnya menjadi harga itu menjadi lebih murah gitu kan. Nah, itu akan berjalan nanti dengan berjalannya waktu mungkin itu akan terjadi nanti itu kira-kira sih kayak gitu. Oke,
Menarik ya kalau kita ngomong operasional kadang-kadang sebenarnya ada di sekitar kita sih Pak Bayu ya. Jadi gampang untuk bisa kita pahami sih sebenarnya. Oke, ada yang lain mungkin yang mau ditanyain? Nanti kalau nggak nanya, nanti di kelas saya tanya nih satu-satu nih. Tanggung jawab ketua kelas. Oke, nih Mas Markus nih mau nanya nggak nih? Ketawa-ketawa nih. Mas Markus? BA ya, kelas BA, kelasnya Pak Hafiz ya. Kelasku loh. Markus mau nanya nggak? Oke, nanti saya tanya di kelas ya kalau gitu ya. Oke, kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, Pak Bayu ada pesan-pesan terakhir berkaitan dengan topik ini kali. Ya paling pesan-pesannya terakhir tadi ya make a group list aja. Kalau memang misalnya di rantai koordinasi ini kan tetap namanya koordinasi kan harus nge apa ya, kita harus nge-list dulu lah yang pasti siapa-siapa aja sih rantai supply kita. Tadi ya bisa ada petani kah, ada supplier apakah. Tadi kan di Tambi aku juga udah ada contohnya ya sebenarnya bahwa supplier misalnya kita butuh supplier packaging atau kita malahan butuhnya si tengkulak kah atau kartel atau misalnya apa lagi tertentu juga hal-hal itu harus dibikin list dulu. Nah, kemudian setelah habis bikin grup list, baru kita benar-benar dapetin feedback dulu nih dari mereka. Kira-kira nanti sistemnya akan seperti apa? Karena feedback dulu, baru kita bikin sistem sebenarnya. Daripada bikin sistem dulu, tapi nanti feedbacknya belakangan, malahan kita ngerombak lagi, double kerjaan malahan menurut saya ya. Terus kemudian setelah dapat sistem tadi, baru kita bikin plan A sama plan B, plan C. Jadi sebelum tadi kita udah create yang pertama, yang kedua, yang ketiga, karena kita nggak tahu ya vendor yang mana yang paling oke buat kita. Karena tadi ya balik lagi ngomong soal sustainable, ya pasti harus berkelanjutan lah, berkelanjutan dan artian berkelanjutan seperti apa ya? Vendornya tuh bener-bener apa? Bener-bener nyaman sama kita, kitanya nyaman sama vendornya juga nyaman sama kita, dan ini tuh bisa berjalan terus menerus gitu, bukan cuma bisnis 1-2 tahun, tapi bahkan sampai menerus sampai ke keturunan kita nanti bisnisnya bisa bakal terus-terusan jalan gitu loh. Nah, yang terakhir juga apa ya? Setelah daripada itu kita bikin mitigasi ya sebenarnya. Tadi juga sempat ditanyain juga sama Aisyah tadi itu gimana caranya kita bisa controlling ya dari awal, bikin pra-nya dulu apa, baru kira-kira yang bakal terjadi 5 tahun ke depan seperti apa itu dibikin dulu di awal, diikat dalam suatu perjanjian biar itu aman, biar itu clear. Jadi nggak saling tutup menuntut, bahkan kalau misalnya hilang pun kita masih bisa dapat responsibilities atau tanggung jawab dari mereka yang menghilangkan jejak sebenarnya. Itu sih Bu Ima ya, izin dari saya sedikit. Ya, oke. Terima kasih banget Pak Bayu untuk hari ini. Menarik sih sebenarnya. Saya senang banget ini kalau lagi ngobrol-ngobrol kayak gini. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Bayu. Nanti mungkin Pak Bayu bisa menjadwalkan untuk hari berikutnya untuk topik sourcing kalau nggak salah ya. Sourcing ini menarik banget nih. Asik nih sourcing nih. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Bayu. Yap. Terima kasih Bu Ima. Ya, izin. Oke, terima kasih untuk semuanya teman-teman semua ya, juga dari lab manajemen terima kasih atas menyediakan tempat di Zoom untuk hari ini. Kita ketemu sesuai nanti jadwalnya Pak Bayu. Terima kasih semuanya, selamat malam. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Bapak.